Untuk melindungi kedamaian dunia murim ini, sekelompok tetua dan master 5 generasi membuat sebuah aliansi, dan atas nama Jongpa, seluruh keluarga dalam berbagai jumlah telah bersatu, menghasilkan lahirnya Murim Lake. Kwak-Yon, seorang cenayang, menjadi pemimpin pertama Murim dan bertarung melawan Magyo. Di sisi lain, organisasi Murim di bawah kepemimpinan Kwak-Yon ini ternyata memiliki sebuah organisasi gelap yang disebut Black Flower Lake. Jika Murim Lake adalah cahaya, maka Black Flower Lake adalah kegelapan. Tapi ini menjelaskan ya, kalau Black Flower Lake ini masih berada di bawah pimpinan Kwak-Yon. Kwak-Yon menciptakan organisasi gelap ini untuk tujuan tertentu. Dan organisasi gelap ini mempunyai 3 tugas utama, yaitu membunuh, menyuap, dan juga mengumpulkan informasi. Karena kekuatan mereka yang sangat besar, Black Flower Lake menjadi organisasi yang paling ditakuti oleh para Magyo dan Sapa, musuh dari Murim Lake. Seorang legenda yang memimpin organisasi gelap Black Flower Lake ini adalah Jenderal Komandan Gui Myeondok. Dan karena tidak ada yang tahu wajah asli di balik topeng hantunya, keberadaannya jadi tidak diketahui. Suatu hari yang damai, Master Kwak-Yon sedang berdiri di sebuah tebing sendirian. Tiba-tiba ada seseorang yang menggunakan topeng hantu datang dan menyapanya. Dan ya, dia adalah sang Jenderal Komandan Gui Myeondok, pemimpin dari Black Flower Lake. "Apakah topeng itu diperlukan saat berada di depanku?" tanya Kwak-Yon kepada Myeondok. "Maaf, tapi aku tidak bisa melepaskannya selama misiku," jawab Myeondok kemudian. Sudah 20 tahun sejak kau memimpin Black Flower Lake, dan sekarang perang dengan para Magyo sudah berhasil distabilkan. Sepertinya Black Flower Lake sudah tidak diperlukan lagi sekarang. Di samping itu, bukankah ini adalah waktunya kau berhenti melakukan hal-hal yang buruk?" kata Kwak-Yon kemudian. Gui Myeondok hanya tertunduk dan mengatakan kalau dia baik-baik saja dengan keadaannya sekarang. Kwak-Yon lalu mendekatinya dan memegang pundaknya. "Tapi kau sepertinya tidak sedang baik-baik saja," kata Kwak-Yon khawatir. Myeondok hanya bisa terdiam tanpa berkata. Dia lalu menatap wajah Kwak-Yon. Teringat kenangan masa kecil Gui Myeondok. Dia adalah anak yang sebatang kara dan tidak memiliki tujuan hidup. Tapi saat itu, Kwak-Yon datang dan mengajaknya untuk pergi bersamanya. Dan dengan senang hati, Gui Myeondok akan mengabdi kepada Kwak-Yon. Kwak-Yon kemudian menjelaskan kalau saat ini dia sudah memutuskan untuk membuat sebuah kantor militer. Karena saat kedamaian di Murim mulai tumbuh seperti sekarang, kunci utamanya adalah untuk mendidik para murid muda. Para master dari berbagai aliansi akan diundang sebagai guru untuk menuntun anak-anak itu. "Dan kau, Gui Myeondok, kau akan menjadi guru juga di sana," jelas Kwak-Yon kemudian. Myeondok seperti terlihat kaget karena dia yang dulu ditugaskan sebagai seorang pembunuh, sekarang malah dialihkan menjadi seorang guru dan membimbing para murid muda. "Itu adalah sebuah perintah," kata Kwak-Yon lagi, dan tanpa memprotes, Gui Myeondok pun mengiyakan perintah itu. Dia kemudian membuka topengnya, di mana tidak ada yang pernah tahu wajah aslinya kecuali Kwak-Yon sendiri. Tapi sekarang, identitas dari pemimpin Black Flower Lake yang ditakuti akan diketahui oleh semua orang. "Karena itu adalah perintah, maka aku akan mematuhinya," kata Gui Myeondok kemudian. Beberapa hari telah berlalu, terdengar sebuah berita kalau ada pembukaan sebuah lembaga pendidikan baru yang disebut Baimukwan. Dan berita itu dengan cepat menyebar di kalangan Murim. Setiap keluarga dan klan kemudian berlomba-lomba untuk mengirim perwakilan dari keluarga mereka menuju lembaga pendidikan Baimukwan itu. Kita kemudian ditunjukkan seorang anak yang baru saja selesai berlatih seni bela diri pedangnya. Dan dia adalah karakter utama kita yang bernama Namgung Mai. Tuan muda," panggil seorang nenek yang datang dan memanggil Namgung Mai. "Hai nenek," sapa Namgung Mai. "Apakah kau sudah berlatih di sini lagi? Kau tidak kenal lelah ya?" ucap nenek. Namgung Mai lalu mengatakan kalau dia harus bekerja keras mulai sekarang. Tidak seperti kakak-kakaknya yang lain, Namgung Mai dilahirkan berbeda tanpa memiliki kemampuan seperti mereka. Mendengar kata-kata Namgung Mai, nenek menjadi merasa kasihan terhadapnya. Namgung Mai berasal dari keluarga Namgung Si. Sebagai salah satu dari 5 klan paling bergengsi di Murim ini, mereka menjadi kekuatan yang paling kuat dalam perang melawan Magyo. Dan pemimpin klan Namgung Si yang sekarang adalah Namgung Jo, ayah dari Namgung Mai. Dan semua anak Namgung Jo disebut dengan seorang jenius dan dikenal sebagai para pemimpin generasi selanjutnya. Tapi putra termuda mereka yaitu Namgung Mai yang dipertimbangkan untuk menjadi seorang Dun karena kemampuannya yang sangat rendah. "Nenek, bukankah nenek tadi mengatakan sesuatu?" tanya Namgung Mai kemudian. "Oh iya astaga, aku pasti sudah pikun. Ayahmu memberitahu kita untuk mengumpulkan kalian semua putra-putranya," kata nenek kemudian. Namgung Mai tentu saja kaget. Kenapa mereka tiba-tiba diminta untuk berkumpul mendadak seperti ini? Di dalam kantor Namgung Jo, dia membuka surat undangan untuk mengirim salah satu perwakilan keluarganya ke lembaga pendidikan Baimukwan. "Surat undangan ini resmi dari Murim Lake," kata Namgung Jo kepada kelima anaknya yang sudah berdiri di depannya. "Ayah, izinkan aku menjadi perwakilan dari keluarga kita," kata Namgung Il, putra tertua dari Namgung Jo. "Tidakkah kau berpikir kalau aku lebih baik darimu kakak?" sahut Namgung Seon, putri kedua. "Sudahlah, kalian berdua terlalu tua untuk ini," ejek Namgung Wi, si putra ketiga. "Aku yang seharusnya ditunjuk oleh ayah," kata Namgung Hi, si putri keempat. Sementara Namgung Mai hanya bisa terdiam di belakang dan berpikir kalau dia tidak penting. Sudah jelas kalau dia adalah yang terlemah dan sama sekali tidak memiliki bakat dibanding semua kakak-kakaknya. Dan pasti dia tidak akan ditunjuk. "Ya, aku akan mengirim seseorang di antara kalian," ucap Namgung Jo kemudian. Namgung Il kemudian maju dan berkata seperti memaksa ayahnya untuk memilih dirinya. "Ayah, pilih aku." "Diam," kata Namgung Jo kemudian. Seketika semua putranya terdiam dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Sang ayah kemudian mengangkat tangannya. "Namgung Mai, pergilah," kata Namgung Jo kemudian. Namgung Mai tentu saja terkejut karena dia sama sekali tidak berpikir akan dipilih oleh ayahnya. "Kau akan pergi ke Baimukwan atas nama keluarga kita," tambah sang ayah, dan Namgung Mai hanya bisa menerima perintah itu tanpa protes. Tapi di sini Namgung Il menjadi iri dan sangat marah. Kenapa orang yang lemah seperti adik kelimanya yang dipilih untuk mewakili keluarga? Sungguh tidak masuk akal. Namgung Il kemudian mengajak Namgung Mai ke pusat latihan Namgung Si. Dia mengajak Namgung Mai bertarung 1 lawan 1 di sana. Namgung Mai hanya bisa menerima dan terlihat sangat gugup sambil memegang pedangnya. Sementara di sisi lain, Namgung Il sudah siap dengan kuda-kudanya. Namgung Il dikenal sebagai putra tertua dan terkuat. Jadi sudah pasti level mereka berdua terpaku sangat jauh. Tanpa aba-aba, Namgung Il langsung memasang kuda-kuda dan bersiap melepaskan teknik berpedang Changcheon andalan keluarganya. Sebuah energi merah mulai memancar dan menyelimuti pedang Namgung Il.
Sang Reong Yuhui, teriak Namgung Il yang kemudian melepaskan jurusnya. Namgung Mai hanya bisa terdiam tanpa melawan ataupun bertahan. Dia hanya bisa berdiri mematung menyaksikan jurus kakaknya yang mengarah kepadanya. Jurus itu sangat dahsyat mengarah kepada Namgung Mai. Jika Namgung Il tidak sengaja membelokkannya, bisa dipastikan Namgung Mai akan terluka parah. Karena jurus itu bahkan bisa menghancurkan lantai di sekitar tempat latihan itu. Pedang Namgung Mai kemudian jatuh, tubuhnya pun bergetar karena ketakutan setelah menerima serangan dari kakaknya itu. Meskipun Namgung Il marah, tapi tetap saja Namgung Mai adalah adiknya dan dia tidak akan melukainya. Aku tidak mengerti pada keputusan ayah untuk mengirimmu atas nama keluarga kita, kata Namgung Il sambil menyarungkan pedangnya kembali. Setelah Namgung Mai baru menyadari alasan kenapa kakaknya tiba-tiba marah kepadanya. Kemampuanmu yang kurang itu akan mencoreng nama baik keluarga kita. Kau harus kembali ke rumah secara sukarela setelah 3 bulan, kata Namgung Il kemudian. Namgung Il juga mengatakan kalau Namgung Mai tidak usah khawatir karena dia sendiri yang akan berbicara kepada ayah mereka setelah Namgung Mai kembali ke rumah. Namgung Mai hanya bisa terdiam dan tidak bisa membantah kata-kata kakaknya, dan dia pun mengiyakannya. Namgung Il lalu membalikan badannya dan berjalan pergi, meninggalkan Namgung Mai yang masih berdiri dan gemetaran. Beberapa hari telah berlalu, Namgung Mai sekarang sudah sampai di Murim Lake. Dia sangat takjub melihat tempat itu, karena selama ini dia juga cuma diam di rumah tanpa pernah keluar melihat tempat lain. Dia sangat kebingungan, menoleh ke sana kemari mencari seseorang yang mungkin dikenalnya. Banyak sekali anak-anak berbakat di sekitar Namgung Mai yang juga dikirim oleh keluarganya untuk masuk ke lembaga pendidikan Bai Mukuan. Aku adalah yang terlemah di antara mereka semua. Apakah alasan ayah memilihku adalah karena semua itu? Tanya Namgung Mai dalam hati. Di sana, banyak sekali anak-anak yang saling berkenalan dan menyombongkan keluarga mereka masing-masing. Karena di dunia murim ini, kehormatan klan atau keluarga adalah yang terpenting. Tapi Namgung Mai tidak bisa mengajak berkenalan seperti mereka. Dia sangat malu dan hanya memilih diam. Di antara semua anak itu, Namgung Mai melihat seorang gadis cantik. Namgung Mai seperti terkejut melihat gadis itu. Bukan karena kecantikannya atau yang lain, tapi karena Namgung Mai mengenalnya. Diam, mohon perhatian. Aku dipanggil Guma Ho. Aku dipanggil oleh asosiasi dan aku adalah salah satu guru yang ditugaskan untuk mengajari kalian. Teriak seorang pria berbadan besar yang membawa pedang besar. Melihat kedatangan Guma Ho, semua murid menjadi tercengang karena dia adalah orang yang cukup terkenal. Luar biasa, aku senang aku memohon kepada orang tuaku untuk datang ke sini. Sorak-sorak para murid yang merasa gembira karena mereka akan dibimbing oleh guru-guru hebat seperti Guma Ho. Ini adalah markas besar dari Murim Lake. Kau akan memasuki Bai Mukuan, sebuah lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan Murim Lake. Kau di sini untuk melatih seni bela dirimu, teriak Guma Ho kemudian. Guma Ho lalu meminta semua murid untuk melihat daftar di papan pengumuman. Mereka akan membentuk sebuah kelompok secara acak dengan daftar yang sudah disiapkan. Dan di setiap kelas mereka akan mendapat guru pembimbing masing-masing. Seluruh murid segera berlari ke papan pengumuman untuk melihat di kelompok mana mereka akan ditempatkan. Di Bai Mukuan ini dibagi menjadi 12 kelas. Setiap kelas memiliki nama hewan yang terinspirasi dari 12 hewan dari distrik 12. Namgung Mai juga menuju papan pengumuman itu dan ternyata dia berada di kelas A atau kelas ular. Namgung Mai terlihat sangat bersemangat. Dia berharap mendapat guru yang cocok dan kuat. Dengan begitu, kemampuan Namgung Mai akan terasa dan dia akan menjadi kuat seperti kakak-kakaknya. Di tempat kelas ular, terlihat beberapa anak yang sudah berkumpul di sana untuk menemui master mereka. Apakah ada orang di sini? Kata seseorang kemudian. Para murid mulai kebingungan dan mencari dari mana asal suara itu. Di sana, teriak salah satu murid yang menunjuk ke atas. Terlihat beberapa orang yang sedang terbang menggunakan jubah merah. Salah satu dari orang itu pun kemudian turun dengan sangat cepat, membuat para murid terpukau dengan kecepatannya. Energi yang sangat banyak terpancar dari tubuh orang itu. Para murid mulai bertanya-tanya, apakah itu adalah guru mereka? Salah satu dari murid kemudian membuka suara dan bertanya, siapa nama guru mereka ini? Dan orang itu kemudian menyebutkan kalau namanya adalah Yang Junhyuk. Seketika, semua murid tercengang mendengar nama itu. Yang Junhyuk adalah seorang master yang sedang naik daun, dan dia dijuluki Little Game Guiro. Dan aku bukanlah guru kalian, ucap Yang Jun tiba-tiba. Para murid tentu saja kaget. Jika Yang Jun bukanlah guru mereka, lalu siapa orang yang lebih kuat dari Yang Jun itu? Yang Jun kembali menambahkan kalau dia datang ke sini hanya sebagai asisten instruktur. Dia kelihatan seperti seorang Grandmaster. Kalau dipikir-pikir, dia cuma jadi asisten instruktur. Lalu, monster macam apa yang menjadi gurunya? Tanya Namgung Mai dalam hati. Yang Jun kembali menjelaskan kalau guru yang akan membimbing mereka adalah disebut sebagai seorang legenda dari Murim Lake. Dengan satu tangannya, dia memenggal leher seorang madman dan membawa Murim Lake pada sebuah kemenangan. Dia ada di garis depan dari medan pertempuran Chonghai, dan dia juga adalah satu-satunya orang yang menghentikan pawai marinir. Dia adalah komandan Black Flower Lake, Gui Myeondok, dan dia adalah guru kalian. Ucapkan salam kepadanya, ucap Yang Jun kemudian. Terlihat bayangan hitam seseorang yang berjalan mendekat. Semua murid mulai bertanya-tanya, seperti apa wajah sang legenda itu, dan apakah dia benar-benar sekuat itu. Tapi kemudian, terlihat wajah para murid yang tercengang dan kaget melihat guru mereka, sungguh di luar ekspektasi mereka. Senang bertemu dengan kalian murid-murid, aku adalah Gui Myeondok. Jadi ini kelas ular ya, aku adalah guru kalian, ucap Myeondok kemudian. Semua murid terdiam seketika, mereka masih tidak percaya. Sang legenda terlihat seperti orang lemah dan bahkan susah berjalan. Bahkan beberapa di antara mereka mengira kalau guru ini berbohong tentang masa lalunya. Terlihat Kwon yang sedang menulis, dia lalu berkata, ah ya benar, akulah yang memintanya untuk melepas topeng. Tapi itu tidak apa-apa kan? Kita ditunjukkan para murid yang terkejut setelah melihat wajah dari guru mereka, yaitu Gui Myeondok. Tidak seperti yang mereka duga, wajah Gui Myeondok terlihat tidak gagah dan memiliki tubuh yang kurus. Dia terlihat sangat lemah, kata Namgung Mai dalam hati. Ini adalah Gui Myeondok. Dia datang ke Bai Mukuan atas rekomendasi dari ketua Kwon langsung. Pernahkah kalian semua mendengar tentang Black Flower Lake? Tanya Yang Jun kemudian. Tapi para murid tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Yang Jun. Tapi itu maklum karena Black Flower Lake adalah organisasi rahasia. Jadi para anak-anak seperti mereka masih belum mengetahui tentang dunia murim ini secara luas. Para murid mulai berisik dan berbisik-bisik tentang guru mereka ini. Apakah benar orang ini adalah seorang guru? Bukankah dia kelihatannya sakit? Kata salah satu dari murid. Bahkan sepertinya dia sulit untuk berdiri, sahut murid yang lain. Bahkan mereka menyangka kalau ini adalah sebuah tes untuk mencari mana guru yang asli. Mendengar celoteh para murid, Yang Jun menjadi geram.
"Hei kalian, dia akan jadi guru kalian. Kalian harus memberi salam kepadanya," teriak Yang Jun dengan keras dengan mengeluarkan tenaga dalamnya. Teriakan Yang Jun sangat kuat sampai murid-murid di depannya jatuh karena tidak kuat menahannya. Mereka semua terkejut dan akhirnya terdiam seketika karena takut dengan ancaman Yang Jun. "Wah, itu suara yang sangat mengerikan," kata Nam Gung Mai dalam hati. Yang Jun lalu menolong Wim Yongdok yang ternyata ikut terjatuh karena teriakannya. "Jika kalian mengabaikan guru kalian, akan aku anggap juga sebagai mengabaikan diriku. Apa kalian paham?" kata Yang Jun kemudian. Semua murid berkata kalau mereka paham dan tidak akan berkata aneh-aneh lagi. Yang Jun kemudian mengabsen setiap anak yang berada di kelas ular ini sampai Yang Jun menyebutkan sebuah nama yaitu Mo Yang Bo, seorang anak yang tampak gagah dan kuat ini. Semua murid mulai membicarakannya karena Mo Yang Bo sudah sangat terkenal. Dia disebut-sebut seorang naga muda dari keluarga yang terkenal yaitu Mo Yang Se. Mereka bilang kalau dia itu cerdas dan punya wajah yang tampan serta punya kepribadian yang bagus. "Wah, dunia ini sungguh tidak adil," kata murid-murid yang lain membicarakan Mo Yang Bo di belakang. Nam Gung Mai juga langsung mengenali siapa Mo Yang Bo ini karena ayahnya yaitu Nam Gung Jo pernah menceritakan kalau dia dan kepala keluarga Mo Yang Se atau ayah dari Mo Yang Bo ini memiliki hubungan yang buruk. Nam Gung Mai takut jika Mo Yang Bo akan ikut membencinya dan tidak mau berteman dengannya. Ada juga Won Pyo, seorang putra dari kuil Shaolin. Dia dikenal sebagai orang-orang yang tenang dan selalu menjaga netralitas. Bahkan orang-orang di sekitar Won Pyo dapat merasakan aura bela diri Shaolin dari dalam dirinya. Ada juga seorang gadis yang dilihat oleh Nam Gung Mai kemarin. Ternyata dia juga berada di kelompok ular bersama Nam Gung Mai dan dia bernama Jegalmi. Jegalmi berasal dari keluarga Jegalsi. Mereka adalah penasihat terkenal untuk Murim Lake dan keluarga bangsawan sastra dan juga seni bela diri. Semua murid juga mulai membicarakan tentang Jegalmi. Dia juga sudah terkenal memiliki kemampuan yang sempurna dan juga sangat pintar. Nam Gung Mai dan Jegalmi saling berpandangan. "Jegalmi, aku seharusnya dekat dengannya saat masih kecil," kata Nam Gung Mai dalam hati. Tapi Jegalmi kemudian memalingkan wajahnya seperti membenci Nam Gung Mai. Dan yang terakhir, nama Nam Gung Mai yang disebutkan. Sontak semua murid mengalihkan perhatian mereka kepada Nam Gung Mai. Mereka juga mulai membicarakan Nam Gung Mai dari belakang. "Inikah yang namanya Nam Gung Mai? Satu-satunya yang aku dengar adalah kabar bahwa dia adalah aib bagi keluarganya, yaitu Nam Gung Si. Salah satu keluarga yang tersohor itu," kata para murid kemudian. Mendengar celotehan murid-murid lain tentang dirinya, Nam Gung Mai menjadi sangat sedih. Ternyata namanya sudah terdengar sangat jelek di mana-mana. Semua orang tidak berhenti membicarakan Nam Gung Mai, seperti kemampuannya yang payah dan tidak mempunyai stamina, dan juga kegagalan-kegagalan lain yang telah dilakukan oleh Nam Gung Mai. Ya maklum saja, semua orang tahu karena keluarga Nam Gung Si adalah salah satu keluarga terkenal di Murim. Jadi jika terjadi sesuatu di dalamnya, berita itu akan segera bocor dengan cepat. Nam Gung Mai hanya bisa menunduk. Dia merasa sedih, tapi dia sudah biasa disebut seperti itu. Setelah absen selesai, Yang Jun kemudian meminta seluruh murid untuk diam. Jumlahnya adalah 10 orang, kata Myeongdok kemudian. Yang Jun kemudian bertanya kepada Myeongdok tentang apa yang akan mereka lakukan sekarang. Gui Myeongdok mendekati Yang Jun dan membisikkan sesuatu kepadanya. Setelah itu, Gui Myeongdok membalikan badan dan pergi dari tempat itu. "Baik, itu saja untuk hari ini. Pergi ke asrama kalian, kemasi tas kalian dan tunggu pengumuman kelas selanjutnya," perintah Yang Jun kemudian. Nam Gung Mai sedikit kaget karena ternyata hari ini hanyalah absen semata dan tidak langsung berlatih. Di dalam pondok yang akan menjadi kamar bagi para murid kelompok ular, mereka terlihat tercengang saat memasuki kamar mereka. Tempat masuk ke Murim Lake sangat indah, tapi kamarnya seperti gudang," kata salah satu murid yang mengeluh. Tapi karena sudah malam, semua murid segera menuju tempat tidur mereka masing-masing. Mo Yang Bo juga sudah memilih tempat tidur dan juga lemarinya. Dia lalu duduk di atas kasur dan kemudian bermeditasi dengan energi dalamnya. "Astaga, dia bermeditasi tanpa istirahat," kata dari murid-murid lain yang takjub dengan Mo Yang Bo. Sementara di sisi lain, mereka melihat Nam Gung Mai yang duduk lesu di kasurnya. "Itu sangat berlawanan. Mo Yang Bo cerdas dan Nam Gung Mai bodoh. Dia hanya rata-rata jika dibandingkan dengan kita," kata murid-murid itu yang sangat meremehkan Nam Gung Mai. Nam Gung Mai yang sebenarnya mendengar gosip mereka hanya bisa diam dan tak mau membalas dengan kata-kata. Nam Gung Mai kemudian menoleh ke arah Mo Yang Bo yang sedang bermeditasi. Dia belum pernah bertemu dengan Mo Yang Bo sebelumnya, tapi Nam Gung Mai pernah mendengar dari kakak pertamanya yaitu Nam Gung Il tentang kehebatan Mo Yang Bo ini. Bahkan jika Mo Yang Bo seumuran dengan kakaknya, mungkin mereka bisa seimbang. "Itu pertama kalinya aku mendengar kakak mengakui seseorang," kata Nam Gung Mai dalam hati. Tiba-tiba Nam Gung Mai teringat kata dari kakaknya kalau dia harus kembali dengan sukarela setelah 3 bulan. Nam Gung Mai lalu merenung. Dia kemudian bergegas sambil mengambil pedang kayunya dan berjalan keluar kamar. 3 bulan, aku harus segera mengetahui kemampuanku dalam waktu kurang dari 3 bulan, ucap Nam Gung Mai dalam hati sambil berjalan keluar kamar. Nam Gung Mai mulai berlatih sekuat tenaga dengan pedang kayunya. Terlihat Won Pyo yang mengawasi Nam Gung Mai dari jauh. Tapi dia hanya terdiam tanpa mendekati Nam Gung Mai. 1, 2, dan 3 hari telah berlalu tanpa ada pelajaran dan semua murid hanya terdiam di asrama mereka. "Wah, apa yang kita lakukan? Berapa lama lagi kau membuat kami menunggu?" teriak salah satu murid yang sudah tidak tahan lagi berdiam seperti ini. "Mereka memberitahu kita untuk menunggu sampai pengumuman kelas. Murim Lake ini cuma nama, tapi sistemnya sangat berantakan," kata murid lain. Menginjak hari keempat dan masih belum ada pengumuman selanjutnya. Nam Gung Mai masih berusaha berlatih setiap malam agar waktunya tidak terbuang sia-sia. Sampai menginjak hari kelima, masih tanpa lelah, Nam Gung Mai berlatih. Dia tidak mau mengendorkan niatnya sedikit pun. Hari ke-6 dan kemudian hari ke-7 dan genap sudah 1 minggu para murid berdiam di asrama. Terdengar langkah kaki seseorang yang membuka pintu. "Semuanya berkumpul," kata Yang Jun tiba-tiba. Murid-murid tampak bingung bercampur dengan senang mendengar kabar itu karena pelatihan mereka akhirnya dimulai. Hari ini adalah hari kelas pertama mereka di Baimukwan. Mereka berkumpul di altar kelompok ular dan di sana juga ada guru Gui Myeongdok. Nam Gung Mai sangat bersemangat karena sebentar lagi dia akan menjadi kuat dan kakaknya pasti akan mengakuinya. Myeongdok lalu memanggil murid-murid yang sudah dicatatnya dan nama yang disebut adalah Mo Yang Bo, Jegalmi, Won Pyo, dan Yul Reong. Para murid sedikit bingung kenapa guru Myeongdok sangat suka mengabsen. "Kecuali nama yang sudah kusebut tadi, semuanya gagal. Kembalilah ke rumah kalian," kata guru Myeongdok kemudian sambil membuang kertas absennya ke bawah. Seketika hati Nam Gung Mai hancur karena semudah itu dia tidak diterima dan gagal.
Semua murid sama tercengangnya. Mereka hanya berdiam diri di asrama selama seminggu. Dan setelah berkumpul, mereka dinyatakan gagal. Nan Gungmai masih berdiri terpaku. Dia diberi waktu 3 bulan, tapi dalam seminggu dia sudah dikeluarkan. Apa yang akan dikatakan kakak-kakaknya nanti saat dia kembali pulang secepat ini? Apa kau bermaksud untuk mengeluarkan kami? Aku tidak pernah mendengar hal seperti ini dari penerimaan murid baru di Baekmukwon. Teriak para murid yang protes. Mereka melayangkan banyak pertanyaan dan protes kepada guru Gui Myeondok. Mendengar itu, Yang Jun kemudian marah besar. Dia mengeluarkan pedang dan juga aura yang sangat dahsyat. Apa kalian mau melawan guru kalian? Teriaknya kemudian. Semua murid terdiam seketika dan tidak ada yang berani berbicara lagi. Tapi Myeondok menepuk pundak Yang Jun dan berkata agar dia tenang. Dan Yang Jun pun kembali menurunkan pedangnya kembali. Aku telah mengamati kalian selama seminggu, kebiasaan, kepribadian, dan keunikan, serta gaya hidup kalian. Aku sudah mengetahui banyak hal, kata Myeondok. Semua murid kemudian terdiam, mengingat apa yang mereka lakukan selama ini di asrama hanya bermain-main dan tidak pernah berlatih. Tapi tidak dengan Nam Gungmai, dia sudah berlatih selama seminggu penuh. Tapi kenapa dia masih saja dikeluarkan? Itu masih menjadi sebuah pertanyaan besar. Dan kalian juga harus tahu kalau aku memberikan sebuah tanda kalau ada seseorang yang mengawasi. Lanjut Myeondok kemudian. Kita dikembalikan ke kejadian minggu ini di asrama. Tampak Mo Yangbo yang sedang bermeditasi. Dia lalu membuka mata dan mengambil pedangnya. Mo Yangbo mengacungkan pedangnya ke arah jendela karena dia merasakan ada seseorang yang mengawasinya dari sana. Dan ternyata itu adalah tanda yang sengaja dibuat oleh Yang Jun. Ada juga Jegalmi yang sedang bermain permainan seperti catur sendirian. Dia merasakan seseorang mengawasinya dan kemudian melemparkan salah satu pionnya ke arah pohon. Wonpyo dengan kemampuan Shaolinnya juga bisa mengetahui kalau ada yang mengawasinya. Dan yang paling aneh adalah Yeolryong. Dia penakut dan hanya bisa bersembunyi di bawah meja, tapi dia bisa menyadari kalau ada orang yang sedang mengintainya. Mendengar penjelasan dari guru mereka, semua murid hanya bisa berdiri lesu. Mereka sama sekali tidak menyadari tanda itu. Aku bahkan tidak menyadarinya, kata Nam Gungmai dalam hati. Tapi ada satu murid yang masih belum terima dengan semua ini, dan protesnya membuat murid-murid lain berani untuk kembali menentang. Gui Myeondok kemudian tersenyum. Dia lalu berkata kalau akan memberikan kesempatan kedua bagi murid yang gagal, dan ini adalah tes resmi yang sudah jelas aturannya. Mendengar itu, para murid terlihat senang karena mereka masih memiliki kesempatan untuk lolos kali ini. Kalian semua harus berlatih tanding dengan asisten instruktur Yang Jun Hyuk, kata Myeondok kemudian dengan tatapan mengerikan. Jika ada di antara kalian yang bisa memberikan satu pukulan pasti, tidak, hanya satu sentuhan saja, itu cukup untuk lolos. Setelah itu, para murid kembali terdiam. Mereka harus berhadapan dengan Yang Jung Hyuk, sang iblis pedang pendek. Tes ini sia-sia dan sama saja dengan dikeluarkan. Mereka tidak mau mengambil resiko dan beberapa memutuskan untuk menyerah dan kembali pulang. Tapi tidak dengan Nam Gungmai. Dia yang sangat ambisius ingin menjadi kuat dan akan mencoba tes itu. Karena masih ada sedikit peluang dia berhasil, meskipun sangat kecil. Para murid dan Yang Jun sudah berada di arena. Mereka sudah bersiap dengan pedang kayu mereka masing-masing. Setelah guru Myeondok memberikan tanda mulai, Yang Jun kemudian mengambil sebuah ranting pohon. Kalian seranglah aku secara bersamaan. Aku akan menghadapi kalian dengan ini. Jangan bilang kalian takut dengan sebuah ranting, ucap Yang Jun kemudian. Para murid menjadi marah karena merasa diremehkan oleh Yang Jun. Mereka kemudian maju bersamaan untuk mengeroyok Yang Jun. Tapi tubuh Yang Jun tiba-tiba mengeluarkan sebuah cahaya yang sangat terang, membuat para murid tidak bisa melihat apa-apa. Kalian pikir kalian punya kesempatan menang jika melawanku secara bersamaan? Kalian bermimpi, kata Yang Jun. Para murid mulai mengelilingi Yang Jun dan bermaksud untuk mengeroyok dari segala arah. Seorang anak kemudian datang dan melayangkan jurus andalannya. Yang Jun kemudian berputar dan menghindari serangan itu sampai anak itu terjatuh. Seorang anak lain juga maju menyongsong Yang Jun dan kemudian melayangkan jurus pedang andalan keluarganya, yaitu teknik pedang 10 angin. Tapi Yang Jun dengan mudah melompat dan menghindari semua serangan itu. Dengan sangat gesit, dia meloncat ke sana kemari melewati semua serangan para murid. Hanya dengan gerakan yang ringan, dia dengan mudah menghindari serangan keroyokan itu. Apa semuanya sudah lelah? Tanya Yang Jun, yang ternyata sudah berdiri di atas kepala Nam Gungmai. Semua murid sudah kelelahan dan tertunduk lesu. Mereka memilih untuk menyerah dan tidak mau meneruskan tes yang sia-sia ini. Gui Myeondok yang mengawasi dari jauh kemudian bermaksud menghentikan tes ini. Belum, teriak Nam Gungmai yang masih berdiri tegak dengan pedang kayunya. Meskipun tubuhnya sudah bergetar, tapi kuda-kudanya masih sangat kuat dan masih siap untuk bertarung. Yang Jun melihat ke arah Nam Gungmai. Dia masih belum menyerah, tapi nafasnya sudah berantakan dan dia juga sudah tidak punya tenaga lagi. Nam Gungmai mulai berpikir keras, bagaimana cara dia bisa menyentuh Yang Jun dan lolos dalam tes ini. Karena sudah pasti dia akan kalah dalam teknik, Nam Gungmai memutuskan untuk menekan dan mengeluarkan seluruh tenaga dalamnya. Dia lalu maju dan menyongsong Yang Jun. Nam Gungmai melompat dan bersiap menebas menggunakan pedangnya. Tapi dengan mudahnya Yang Jun menghindarinya. Nam Gungmai masih belum menyerah. Dia lalu merubah arah gerakannya ke tempat di mana Yang Jun akan menghindar. Sedikit lagi pedangnya bisa mencapai lengan Yang Jun. Tapi Yang Jun tidak selemah itu. Dia bisa melompat dan menghindari serangan kedua dari Nam Gungmai. Nam Gungmai berusaha keras untuk menekan tenaga dalamnya sampai ke titik teratas. Sebenarnya ayahnya tidak menyarankan Nam Gungmai untuk menggunakannya sejauh ini, tapi dia harus melakukannya demi lulus dalam tes ini. Nam Gungmai, menyerahlah sekarang, kata Yang Jun kemudian. Tapi Yang Jun malah terkejut saat dia menoleh ke arah Nam Gungmai. Seluruh tubuhnya bergetar dan urat-urat mulai keluar di sekujur badannya. Sebuah energi yang aneh menyelimuti tubuh Nam Gungmai dan dia terlihat tak sadarkan diri. Ada apa dengan orang ini? Tanya Yang Jun dalam hati. Kita kemudian dibawa menuju flashback masa kecil Nam Gungmai. Saat itu dia dihampiri oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Hei anak kecil, apa kau mau coba ini? Tanya orang itu sambil menyodorkan sebuah pil berwarna ungu. Orang itu membujuk Nam Gungmai kecil dan berkata kalau pil itu sangat bagus untuk tubuhnya. Nam Gungmai yang masih polos kemudian menerima pil itu. Dia lalu memakannya tanpa berpikir panjang. Seketika terjadi kegaduhan di istana klan Nam Gungsi. Cepat beritahu ketua kita, ucap para pelayan yang berlari dengan tergesa-gesa. Ketua klan yang juga adalah ayah dari Nam Gungmai yaitu Nam Gungjo kemudian masuk ke dalam ruangan. Di sana terlihat beberapa pelayan yang sedang kebingungan karena ada sesuatu yang aneh terjadi pada Nam Gungmai. Nam Gungmai berteriak-teriak kesakitan dan seluruh tubuhnya menjadi gelap. Urat-urat juga mulai keluar di sekujur badannya. Nam Gungjo tentu saja panik dengan kondisi anaknya yang sangat aneh seperti itu. Salah satu pelayan kemudian menjelaskan kronologinya.
Kelihatannya Namgung Mai sudah diracuni, Tuan, ucap sang pelayan. Racun? Dia tanpa takut melakukan ini di dalam istana Namgung Si, ucap Namgung Jo yang penuh amarah. Cepat cari dia sekarang, aku akan segera membunuhnya. Perintahnya kemudian. Seseorang pelayan lain memberitahu kalau sekarang ada banyak tamu di istana karena ini sudah mendekati perayaan hari ulang tahun Namgung Mai. Jadi akan sangat sulit menemukan pelakunya di antara semua orang itu. Sementara keadaan Namgung Mai semakin parah, dia mulai memuntahkan cairan merah dari mulutnya. Tuan, kondisi Namgung Mai harus lebih diprioritaskan daripada harus menemukan pelakunya sekarang, kata si pelayan. Namgung Jo kemudian meminta si pelayan memberikan obat penawar racun kepada Namgung Mai. Si pelayan bilang kalau dia sudah memberikannya. Gejala keracunan sudah terlihat jelas, tapi ada yang aneh dalam kasus Namgung Mai ini. Dia seperti keracunan, tetapi pada waktu yang bersamaan seperti tidak keracunan. Namgung Jo kemudian memegang dada Namgung Mai. Dengan jurus Hawkfield, dia melihat apakah dia sudah dikotori oleh energi lain. Namgung Jo khawatir kalau racun yang masuk ke tubuh Namgung Mai adalah racun sanggong. Racun sanggong adalah racun yang menyebarkan kekuatan dalam dungeon, dan racun ini membuat korbannya mustahil untuk menggunakan seni bela diri. Namgung Jo kemudian mendudukkan Namgung Mai dan berusaha menghentikan peredaran energi aneh yang sudah masuk ke dalam tubuhnya. Namgung Mai, bertahanlah, kau harus menahannya, kata Namgung Jo dalam hati sambil terus berusaha menyembuhkan Namgung Mai. Dengan sepenuh tenaganya, Namgung Jo berusaha menetralkan energi gelap di tubuh Namgung Mai, dan beberapa menit kemudian energi itu berhasil dinetralkan. Tetapi energi itu masih bersarang di tubuh Namgung Mai dan juga menghalangi peredaran energi ki asli milik Namgung Mai sendiri. Setelah itu, terlihat Namgung Mai yang kembali sehat seperti semula. Malam harinya, terlihat Namgung Jo yang sedang menelurkan Namgung Mai di pangkuannya. Namgung Mai, mulai sekarang kau tidak akan bisa memperkuat kekuatanmu. Semakin banyak kau memakainya, semakin banyak dia akan menjadi liar di dalam tubuhmu. Hidupmu akan menjadi sulit mulai dari sini. Ayah berharap kamu akan menjadi anak yang kuat. Dan maafkan ayah yang tidak bisa mengobatimu, kata Namgung Jo kemudian. Kembali ke Namgung Mai yang masih tidak bisa mengontrol energi aneh yang tiba-tiba muncul pada dirinya. Matanya semakin melotot dan menakutkan seperti sedang dirasuki oleh sesuatu. Yang Jun sendiri sampai tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan Namgung Mai. Guru Myeondok hanya terdiam dan mengamati terlebih dahulu apa yang akan terjadi setelah ini. Namgung Mai tiba-tiba meloncat dengan sangat cepat dan bersiap menyerang Yang Jun dengan pedang kayunya. Seluruh murid sampai tercengang melihat gerakan Namgung Mai yang sangat cepat. Yang Jun dengan mudah menghindari serangan Namgung Mai yang ternyata juga sangat keras. Jika dia sampai terkena, sudah pasti dia akan terkena luka fatal. Dengan pelan, Yang Jun sambil mengamati Namgung Mai dan gerak-geriknya yang tiba-tiba berubah drastis. Aku tidak bisa berhenti, tapi bagaimana ini? Tapi aku ingin terus menyerang, kata Namgung Mai dalam hati yang setengah sadar dan tidak bisa mengontrol tubuhnya sendiri. Guru Myeondok semakin mengerti dengan gejala yang muncul pada Namgung Mai. Yang Jun kemudian menangkis pedang Namgung Mai dengan rantingnya. Dia lalu mengarahkan Namgung Mai dan membantingnya ke arah kanan. Gerakannya berubah drastis. Apa kamu menyembunyikan tenaga dalammu? Tanya Yang Jun dalam hati. Tapi Namgung Mai tidak langsung terjatuh. Dia berputar di udara dengan cepat dan bisa mendarat dengan mulus tanpa terluka. Tubuhnya semakin menjadi liar. Dia menggerang seperti monster yang lepas kendali. Tapi Yang Jun malah menikmati pertarungan ini. Dia tidak pernah melihat anak kecil seperti Namgung Mai yang memiliki kecepatan seperti itu. Tapi keadaan Namgung Mai semakin parah. Dia mulai memuntahkan cairan merah dari mulutnya, sementara tubuhnya masih saja bergerak sendiri dan maju menyerang Yang Jun. Tiba-tiba, Gui Myeondok datang dan muncul di antara mereka berdua. Dia lalu memindahkan posisi Yang Jun dan mematuk syaraf Namgung Mai sampai dia terjatuh dan pingsan. Yang Jun kemudian menanyakan keadaan Myeondok dan dia ternyata tidak apa-apa. Sehari saja, aku akan membawa Namgung Mai ke kantor, kata Myeondok kemudian. Lalu, Namgung Mai sudah lolos tes, tambah Myeondok lagi. Yang Jun menjadi kaget, kenapa dia bisa lolos, padahal Yang Jun belum tersentuh sama sekali. Tapi, Myeondok memberitahu bekas sayatan di baju Yang Jun yang sudah dibuat oleh Namgung Mai. Semua murid menjadi kaget, karena ternyata Namgung Mai sudah berhasil menyentuh Yang Jun. Aku bahkan tidak menyadarinya, kata Yang Jun dalam hati. Dan setelah kejadian itu, Namgung Mai dinyatakan lolos tes dan masuk ke pelatihan Bai Mukwan bersama kelas ular. Di dalam kantornya, Gui Myeondok sendirian sedang melihat keadaan Namgung Mai. Myeondok kemudian memegang tangan Namgung Mai dan dengan teknik penyerap energinya, Myeondok menetralkan aura gelap yang sudah menyelimuti tubuh Namgung Mai. Seketika, Namgung Mai berubah menjadi dirinya semula. Melihat energi gelap itu, Myeondok langsung mengerti apa yang sudah terjadi. Dia adalah mantan ketua Black Flower Lake yang sudah banyak berpetualang dan dia sudah pernah melihat energi yang sama seperti itu dulunya. Tapi dia masih belum mengetahui asal-muasal energi itu. Yang Jun kemudian datang dan bertanya apakah dia diperbolehkan untuk masuk ke dalam, dan Myeondok pun mempersilakannya. Yang Jun menanyakan kondisi Namgung Mai sekarang dan Myeondok berkata kalau dia baik-baik saja. Kau sepertinya punya sesuatu untuk dikatakan, tanya Myeondok kemudian. Ternyata Yang Jun mengira kalau bekas sayatan di bajunya adalah disengaja dibuat oleh Myeondok agar Namgung Mai menjadi lolos, karena Gui Myeondok sangat penasaran dengan kekuatan misterius itu. Benarkah seperti itu? Kata Myeondok kemudian. Yang Jun yang sudah paham dengan guru Myeondok kemudian berkata kalau dia sudah mengerti sekarang. Pagi harinya, Namgung Mai mulai tersadar dari pingsannya. Apakah kau sudah sadar? Kata Gui Myeondok yang berada tepat di depan wajah Namgung Mai. Sontak Namgung Mai berteriak karena terkejut, dan guru Myeondok juga ikut terkejut dengan teriakan Namgung Mai. Mendengar teriakan itu, Yang Jun langsung berlari ke kantor untuk melihat apa yang terjadi di sana. Tapi ternyata tidak ada apa-apa kecuali Namgung Mai dan guru Gui Myeondok yang saling terkejut satu sama lain. Jadi kau sudah sadar sekarang? Tanya guru Gui Myeondok lagi. Namgung Mai bertanya-tanya kenapa dia bisa berada di tempat ini. Kau tidak ingat ya? Seberapa banyak yang kau ingat sebelum kau pingsan? Tanya guru Myeondok kemudian. Namgung Mai menjelaskan kalau terakhir kali yang dia ingat adalah saat dia mendorong kekuatannya sampai ke batasnya. Karena saat itu dia berpikir tidak boleh gagal dalam tes ini. Dan setelah itu Namgung Mai tidak ingat apapun sama sekali. Baiklah, mungkin kau tidak mengingatnya, tapi kau lolos. Kau juga sepertinya sudah baikan. Jadi ayo kita keluar dan menyapa anggota yang lainnya, ucap guru Myeondok kemudian. Sementara Namgung Mai sendiri masih kaget karena ternyata dia sudah lolos. Di tempat pelatihan kelas ular, terlihat 4 murid lain yang sudah berkumpul dan menunggu guru mereka di sana. Beberapa saat kemudian, guru Myeondok, Yang Jun dan juga Namgung Mai datang. Namgung Mai langsung bergabung dengan berdiri bersama teman-temannya.
Sekarang, 5 dari kalian adalah kelas ular. Tidak peduli apapun kesulitannya, kalian harus bergerak dalam sebuah kesatuan dan melakukan misi kalian, ucap Guru Myeondok kemudian. Hah? Misi? Tanya Nam Gungmai. Tidak. Itu bukan sebuah misi, melainkan sebuah proses pembelajaran. Jelas Guru Myeondok kemudian. Tapi, tadi dia bilang kalau itu misi, kata semua murid bersamaan. Guru Myeondok kemudian berkata kalau di antara mereka berlima akan dipilih seseorang sebagai seorang pemimpin. Pemimpin di sini bertugas membantu guru dan memimpin kelompok. Tapi aku tidak akan memilih seorang pemimpin, tapi kalian yang harus memilih pemimpin kalian sendiri, ucap Guru Myeondok kemudian. Semua murid tercengang mendengar kata-kata dari Guru Myeondok. Guru Myeondok melanjutkan kata-katanya kalau mereka harus melakukan evaluasi satu sama lain dalam waktu 1 bulan ini. Kita dibawa ke flashback Moyangbo saat dia masih berada di rumahnya. Tampak Moyangbo yang berlatih dengan pedangnya dengan sangat keras. Ayah Moyangbo, yaitu Moyanggang, datang dan memuji kemampuan anaknya yang sudah berkembang pesat. Kau yang akan menjadi kepala keluarga selanjutnya tidak boleh puas dengan hanya kemampuanmu yang sekarang. Kau mungkin jenius di mata masyarakat, tapi kau masih memalukan di mata keluarga Moyangse, ucap Moyanggang, ayah dari Moyangbo. Aku sadar, aku akan melakukan yang terbaik dan mengabdikan diriku, ayah, jawab Moyangbo kemudian. Ayah Moyangbo kemudian melanjutkan kata-katanya, kalau Moyangbo juga harus bisa menjadi pemimpin murim selanjutnya. Kau harus bisa masuk ke Baik Mukwan dan membuat pencapaian. Keluarga Moyangse kita harusnya menjadi penguasa, kata Moyanggang kemudian. Mendengar kalau Guru Myeondok akan memilih seorang pemimpin kelompok, Moyangbo sangat terobsesi untuk terpilih, karena dengan menjadi pemimpin adalah sebuah pencapaian pertama yang bisa dia raih. Pemimpin, kalau aku lolos dan menjadi pemimpin, pasti aku akan diakui oleh kakakku dalam 3 bulan ini, kata Nam Gungmai dalam hati. Guru Myeondok kemudian berkata kalau mereka akan memulai kelas pertama pada hari ini. Dia kemudian memberikan kantung-kantung kecil kepada setiap muridnya. Dia menjelaskan kalau kantung itu berisi beberapa sesuatu yang penting, dan mereka dilarang keras melihat isi dari kantung itu. Jika mereka mengintip, maka mereka akan mendapat poin terendah. Tujuan kalian ada di puncak, dan kalian harus membawa kantung itu ke puncak dalam keadaan utuh, dan aku akan memberi poin kepada kalian berdasarkan poin kedatangan, kata Guru Myeondok kemudian. Guru Myeondok juga memperingatkan kalau perjalanan mereka ke sana sangat berbahaya dan juga tidak mudah. Sampai jumpa, kata Guru Myeondok sambil digendong oleh Yang Jun pergi. Para murid kemudian langsung berlari menuju puncak gunung. Terlihat Nam Gungmai yang berada di belakang berusaha mengimbangi teman-temannya. Nam Gungmai sangat terkejut dengan teman-temannya. Mereka semua berada di umur yang sama, tapi pencapaian dan kemampuan mereka berada jauh di atas Nam Gungmai. Moyangbo bergerak sangat cepat di depan. Tiba-tiba, sebuah jebakan keluar dari dalam tanah. Alih-alih menghindarinya, Moyangbo lebih memilih untuk menghancurkan semua jebakan itu. Mengetahui kalau di depan akan ada jebakan yang lain, Moyangbo kemudian memutuskan tenaga dalamnya untuk mengetahui letak jebakan selanjutnya. Aku bisa menerobosnya, ucap Moyangbo yang sambil maju dengan kecepatan tinggi. Jegalmi yang sangat gesit juga dengan mudah menghindari jebakan-jebakan yang datang kepadanya. Wonpyo dengan refleksnya juga bisa menghalau semua jebakan yang datang. Sementara Yeolreong bersembunyi di balik pohon agar terhindar dari semua jebakan itu. Nam Gungmai yang datang paling belakang kaget dengan apa yang dilakukan oleh Moyangbo. Dia dengan mudah lewat dan menghancurkan semua jebakan itu. Sepertinya aku harus menyerah untuk mendapatkan posisi pemimpin, ucap Nam Gungmai dalam hati. Di sebuah pondok kecil di atas puncak, Yang Jun dan juga Guru Myeondok sudah menunggu para murid. Terlihat Moyangbo yang sudah datang pertama. Yang Jun sampai terkejut dengan kecepatan Moyangbo yang di luar ekspektasinya. Buka kantungmu, kata Guru Myeondok kemudian. Dan saat Moyangbo membuka kantungnya, dia sangat terkejut melihat isi di dalamnya. Di dalam kantung itu ada seekor burung yang ternyata sudah mati. Beberapa menit kemudian, murid yang lain datang. Jegalmi di posisi kedua dan Wonpyo menyusul di posisi ketiga. Mereka sedikit bingung dengan ekspresi Moyangbo yang seperti sedang kecewa. Padahal dia datang pertama. Yeolreong juga kemudian menyusul di posisi keempat. Jegalmi, Wonpyo, Yeolreong, cepat buka kantung kalian juga, perintah Guru Myeondok lagi. Dan setelah mereka membuka kantung masing-masing, mereka juga ikut terkejut dengan burung di dalam kantung itu. Tapi burung di kantung mereka tidak mati seperti Moyangbo, melainkan hanya sekarat. Terlihat Nam Gungmai yang datang di posisi terakhir dengan nafas yang terengah-engah. Melihat semua temannya yang sudah membuka kantungnya, Nam Gungmai berpikir kalau dia juga harus membuka kantung miliknya. Dan saat Nam Gungmai membukanya, isinya sama, yaitu seekor burung pipit. Tapi burung pipit milik Nam Gungmai terlihat tidak bergerak sama sekali. Guru Myeondok kemudian mendekat dan menggunakan teknik telunjuk akupunturnya. Dan seketika burung itu bangun dari pingsannya dalam keadaan sehat. Burung itu kemudian terbang dan Nam Gungmai terlihat senang. Aku yakin punyamu itu paling sehat, soalnya kau paling lambat, kata Jegalmi kemudian. Semua murid mulai bercakap-cakap tentang apa maksud dari burung di dalam kantung itu. Guru Myeondok kemudian menjelaskan kalau sebelumnya dia sudah mengatakan kalau ada sesuatu yang berharga di dalam kantung itu. Apakah burung itu penting? Tanya Moyangbo kemudian. Apa yang berada di kantung kalian melambangkan akar dari kehidupan yang bocor. Alasan kenapa faksi kita berbeda dengan para Sapa dan juga Magyo adalah karena kita mempunyai kekuatan yang untuk melindungi, jelas Guru Myeondok kemudian. Guru Myeondok lalu berkata kalau Moyangbo yang sampai pertama tapi burungnya mati mendapat poin terendah, dan Nam Gungmai yang datang terlambat tapi burungnya masih hidup juga mendapat poin terendah karena keterlambatannya. Nam Gungmai terkejut karena dia pikir akan mendapat poin tertinggi karena berhasil melindungi burungnya itu. Sementara peringkat pertama adalah Jegalmi, Wonpyo di peringkat kedua dan Yeolreong menyusul di peringkat ketiga. Merasa tidak puas dengan keputusan gurunya, Moyangbo kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Hei kau, mau kemana? Ini masih dalam proses pembelajaran, panggil Yang Jun kemudian. Tapi Guru Myeondok berkata untuk membiarkannya pergi, karena dia butuh waktu untuk berpikir sendiri. Hidup ini bukan hanya soal kekuatan, tapi juga memiliki rasa untuk melindungi. Setelah itu, Guru Myeondok memberikan waktu kepada para murid untuk beristirahat, sampai ada kelas selanjutnya. Mereka semua duduk-duduk di atas sebuah batu besar. Terlihat Nam Gungmai yang sangat penasaran dengan Wonpyo yang sama sekali tidak pernah berbicara. Hai, halo, namaku adalah Nam Gungmai. Kau dari kuil Shaolin ya? Siapa namamu? Tanya Nam Gungmai kemudian.
Tapi Wonpyo hanya terdiam tanpa menjawab pertanyaan dari Nam Gungmai. Nam Gungmai kaget dan mengira kalau Wonpyo tidak tertarik untuk berteman dengannya. Tapi Wonpyo kemudian membuka matanya dan melirik ke arah Nam Gungmai. Dia mengeluarkan sebuah kuas dari kertas di dalam sakunya dan menuliskan sesuatu. Wonpyo lalu memperlihatkan tulisan itu kepada Nam Gungmai yang bertuliskan, "Namaku Wonpyo. Aku berlatih ketenangan atas perintah dari kepala biksu." Jegalmi dan juga Yeolreong yang melihat Nam Gungmai dan Wonpyo yang sepertinya sudah menjadi akrab sekarang. Tiba-tiba Jegalmi seperti mendengar suara seseorang. Suara itu berasal dari balik semak-semak di dekat mereka. Dan ternyata mereka adalah Hyun Mugi dan juga Dang Wiju. Mereka berdua adalah murid dari kelas babi. Seketika, Dang Wiju terkejut saat melihat keberadaan Nam Gungmai. Sepertinya mereka sudah saling mengenal lama. Bahkan mereka sudah bermusuhan sejak masih kecil. "Hai Nam Gungmai, kenapa kau di sini?" tanya Dang Wuji kepada Nam Gungmai. Dan Nam Gungmai juga terkejut dengan kedatangan Dang Wuji yang tiba-tiba. "Hei, apakah itu Nam Gungmai? Aib dari keluarga Nam Gungsi. Dia masuk ke Baik Mukwan juga," tanya Hyun Mugi meremehkan. Nam Gungmai berkata kalau itu benar dan dia berada di kelas ular. "Kelas ular ya? Sepertinya kelas ular memiliki standar yang rendah. Mereka sampai mau menerima aib sepertimu. Apa kau masuk ke sini dengan meminjam kekuatan keluargamu?" kata Dang Wuji kemudian. Tapi Nam Gungmai hanya tersenyum dan tidak membalas apapun. Melihat itu, Jegalmi sepertinya menjadi geram dengan kelakuan Dang Wuji. "Hei, apa yang kau bicarakan itu?" kata Jegalmi kepada Dang Wuji sambil kemudian berdiri. Dang Wuji juga terkejut, ternyata Jegalmi berada di kelas yang sama dengan Nam Gungmai. Jegalmi kemudian mengusir Dang Wuji dari sana karena dia hanya akan membuat masalah. Tapi Dang Wuji malah balik mengejek Jegalmi dan membawa-bawa keluarganya. Dan hal itu membuat Jegalmi menjadi marah. "Menyingkir dari jalanku," kata Mo Yang Bo yang kemudian datang di belakang Dang Wuji. Melihat Mo Yang Bo, tentu saja Dang Wuji menjadi terkejut karena ternyata dia juga berada di grup ular ini. "Hai Mo Yang Bo, lama tidak jumpa. Aku pernah melihatmu sekali saat pertemuan generasi kelima," sapa Dang Wuji. Tapi Mo Yang Bo hanya diam dan tak menghiraukan kata-kata dari Dang Wuji. "Aku tidak tahu," jawab Mo Yang Bo simpel. Mo Yang Bo kemudian pergi meninggalkan Dang Wuji di sana. Hal itu tentu saja membuat Dang Wuji menjadi marah. "Hei, apa kau mengabaikanku karena ayahku dan ayahmu itu dekat?" tanya Dang Wuji sambil memegang pundak Mo Yang Bo. Mo Yang Bo menjadi marah dengan kelakuan Dang Wuji. Dia lalu memutar tangan Dang Wuji dan menguncinya. "Lalu apa hubungannya dengan kita menjadi dekat satu sama lain? Jangan pura-pura ramah," kata Mo Yang Bo kemudian. Mo Yang Bo lalu melepaskan tangan dan meninggalkan Dang Wuji pergi. Dang Wuji tentu saja marah dan merasa terhina setelah diperlakukan seperti itu oleh Mo Yang Bo. Dia kemudian mulai mengeluarkan jurus racun keluarga Dang di tangannya. Dengan jurus belati beracunnya, Dang Wuji melompat dan bersiap menyerang Mo Yang Bo dari belakang. Semua orang terkejut dengan serangan mendadak itu. Sedikit lagi, racun Dang Wuji mengenai Mo Yang Bo. Tapi Mo Yang Bo menghilang dengan cepat dan kemudian memukul tangan Dang Wuji sampai jari-jarinya patah. Dang Wuji tentu saja berteriak kesakitan. Mo Yang Bo juga lanjut mendorongnya ke belakang dan bermaksud mengeluarkan jurus tepat di perut Dang Wuji. Dang Wuji langsung panik dan berteriak sekeras-kerasnya. Tapi tiba-tiba Yang Jun datang dan menghentikan serangan Mo Yang Bo. "Kau mau bunuh dia?" tanya Yang Jun kemudian. Melihat kedatangan Yang Jun, Mo Yang Bo kemudian melepaskan Dang Wuji dan kemudian pergi dari tempat itu. Yang Jun kemudian meminta Dang Wuji untuk segera kembali ke ruangan dewan untuk perawatan lukanya dan Dang Wuji pun mengiyakannya. Yang Jun lalu melihat ke arah Mo Yang Bo yang sepertinya menjadi sedikit aneh. Guru Myeongdok lalu datang dan bertanya kepada Yang Jun, kenapa mukanya terlihat sangat serius. "Aku menjadi khawatir dengan Mo Yang Bo yang tiba-tiba menjadi sedikit agresif," kata Yang Jun. "Ya, aku sih tidak khawatir," kata Guru Myeongdok kemudian. Pada hari berikutnya, para murid sedang menjalani kelas pada hari itu. Terlihat wajah para murid yang seperti panik. Dan ternyata mereka sedang melihat Guru Myeongdok yang mempraktekkan latihan mereka selanjutnya. "Ini akan membuat kalian menjadi mahir bertarung. Kalau kalian belajar metode yang didapatkan dari pelatihan ini, akan membuat kalian menjadi seorang ahli," kata Guru Myeongdok sambil mengangkat batu besar di punggungnya. Tapi dia kemudian terjatuh ke belakang karena tidak bisa menahan beban itu. Para murid mulai kelihatan wajah paniknya. Yang Jun juga segera berlari dan menolong Guru Myeongdok. Jegalmi semakin ragu melihat Guru Myeongdok karena bagaimanapun dia sama sekali tidak terlihat kuat. Sementara Nam Gungmai sendiri masih fokus dengan program latihan yang akan ditunjukkan oleh Guru Myeongdok. Guru Myeongdok kemudian meminta mereka melakukan latihan itu 1000 kali tanpa kultivasi batin. Nam Gungmai langsung kaget mendengar itu. "Tekuk lagi kaki kalian, berproseslah layaknya penunggang kuda," teriak Guru Myeongdok. Tampak Nam Gungmai yang sangat kesulitan untuk melalui latihan fisik yang sangat berat itu. Wajahnya sampai memerah dan terlihat sangat menyaksakan diri. Sementara murid-murid yang lain pun juga sudah berusaha sekuat tenaga mereka sampai tiba waktunya istirahat. Pelatihan ini benar-benar gila," kata Nam Gungmai sambil terduduk lesu karena kecapean. Tiba-tiba Jegalmi datang dan mengajak Nam Gungmai mengobrol. Sebenarnya Jegalmi sudah sangat mengenal keluarga Nam Gungmai dan bahkan kenal dengan semua kakak Nam Gungmai. Jegalmi duduk di sebelah Nam Gungmai. Dia penasaran kenapa Nam Gungmai yang paling lemah yang dikirim ke sini. Padahal ada kakaknya Nam Gungwi dan juga Nam Gungye yang umurnya masih mencukupi untuk masuk ke Baik Mukwan ini. Tapi Nam Gungmai sendiri tidak tahu alasan kenapa ayahnya mengirim dia ke sini. Saat ayahnya Nam Gungjo mengirimkannya, Nam Gungmai hanya menurut begitu saja. Jegalmi kemudian bercerita tentang alasannya kenapa juga dia masuk ke Baik Mukwan ini. Itu karena dia adalah seorang jegal sega dan suatu saat dia akan menggantikan posisi sebagai ketua keluarga jegal. Maka dari itu, dia pergi mencari ilmu di Baik Mukwan untuk memperkuat dirinya dan juga melihat situasi umum. Tapi saat dia masuk ke kelas ular dan bertemu dengan guru Gui Myeongdok, Jegalmi merasakan seperti ada yang aneh dengannya. "Guru itu bukannya dia kelihatan palsu," kata Jegalmi sambil menunjuk guru Gui Myeongdok. Seketika, semua murid terkejut mendengar pernyataan dari Jegalmi. "Aku sudah mencari tahu pada intel keluarga Jegalsi, tapi tidak ada yang tahu siapa dia. Bagi orang dewasa, Gui Myeongdok adalah legenda," kata Jegalmi kemudian. Jegalmi kemudian melanjutkan penjelasannya kalau pasukan bersenjata Murim Lake disebut Red Flower Lake, termasuk Yang Jun adalah anggotanya. Sementara organisasi rahasia disebut Black Flower Lake. Tidak ada yang pernah tahu wajah asli dan siapa mereka sebenarnya, karena mereka selalu memakai topeng dan hanya Lord Kwon yang tahu identitas mereka. "Dan kudengar kalau ketua Black Flower Lake, Gui Myeongdok menjadi guru Baik Mukwan. Apa kalian percaya dengan itu?" tanya Jegalmi kemudian. Semua murid menjadi sedikit tercengang dengan pernyataan dari Jegalmi yang masuk akal. Terlebih lagi, dia adalah Gui Myeongdok, tapi tidak pernah memperlihatkan kemampuannya kepada kita. Tidak seperti Yang Jun yang memperlihatkannya, tambah Jegalmi. Jegalmi menyimpulkan kalau kemungkinan Gui Myeongdok yang menjadi guru mereka itu palsu adalah 90%.
Tapi bagaimana jika dia benar-benar Gui Myeondok? Tanya Nam Gungmai. Jae-galmi kemudian berkata kalau mereka akan segera membuktikannya dan memastikan apa guru mereka asli atau palsu. Scene berpindah ke tempat latihan kelas babi. Terlihat Dang Wuji sedang menghadap gurunya Gumaho. Apa? Kau bilang kalau grup ular mengalahkan kalian yang juga berkelompok? Tanya Gumaho. Dang Wuji mengatakan kalau itu semuanya benar. Dia juga berkata kalau guru mereka yang menyaksikan itu bahkan tidak menghukum murid-muridnya. Apa? Seorang guru yang tidak mau menghukum muridnya dan bertingkah seperti pengecut? Gumaho yang hebat akan datang, kata Gumaho kemudian sambil mengeluarkan aura-aura kekuatan yang sangat besar. Dan Dang Wuji pun tersenyum kesenangan. Dang Wuji kemudian sok-sokan berkata kalau gurunya tidak perlu melakukannya karena dirinya sudah memaafkan Moyangbo. Tapi guru Gumaho menjawab kalau hal ini akan menjadi urusannya sekarang. Dia akan datang sendiri ke kelas ular dan bertemu dengan gurunya. Dan Dang Wuji harus fokus untuk kesembuhannya. Dang Wuji pun mengiyakan kata-kata dari gurunya. Malam harinya, Gumaho sedang mencari informasi tentang siapa guru dari kelas ular. Dan setelah ketemu, dia membaca nama dari guru kelas ular adalah Gui Myeondok. Gumaho sedikit terkejut mendengar nama itu. Tapi tentu saja, dia sedikit tidak percaya. Dia lalu bangkit dari duduknya dan kemudian mengeluarkan jurus pedang dahsyatnya. Mau dia beneran panglima tertinggi atau bukan, aku akan pastikan itu sendiri, ucap Gumaho kemudian. Kembali ke kelas ular yang masih dalam pelatihan fisik mereka. Terlihat Nam Gungmai yang sudah berhasil melakukannya sebanyak 1000 kali. Dia kemudian tertidur di tanah karena terlalu lelah. Yang Jun kemudian mengatakan kalau mereka boleh istirahat selama 10 menit sebelum menuju pelatihan selanjutnya. Jae-galmi kemudian memandangi teman-temannya untuk memulai rencana mereka. Sebelumnya, mereka sudah membuat sebuah rencana pembuktian guru Gui Myeondok. Jae-galmi sudah meminta Yul Reong yang berasal dari keluarga ahli herbal untuk memberikan jarum-jarumnya. Jae-galmi kemudian meletakkan sebuah obat lumpuh pada jarum itu. Dia berkata kalau obat itu tidak berbahaya untuk manusia dan hanya memberikan sedikit dampak kelumpuhan sementara. Jae-galmi kemudian mengatakan kalau dia akan memberikan sinyal saat mereka harus memulai rencananya. Nam Gungmai kemudian berpura-pura menjatuhkan batu dan berkata kalau kakinya terasa sakit terkena batu itu. Mendengar teriakan dari Nam Gungmai, tentu saja para guru menjadi terkejut dan saat dia lengah, Yul Reong melemparkan jarum-jarum beracun ke arah guru Gui Myeondok. Jarum-jarum itu melaju sangat tepat, tapi Yang Jun dengan cepat berhasil menghalau semua jarum itu. Semua murid menjadi kaget karena semua jarumnya berhasil dihalau. Sepertinya aku sudah pernah bilang untuk jangan bersikap tidak sopan kepada guru kalian, kata Yang Jun yang mulai marah. Tapi Yul Reong kemudian jatuh tertunduk lemas dengan jarum yang tertancap di tangannya. Yang Jun tentu saja menjadi khawatir dan mengira kalau jarum yang dia tangkis kembali terlempar ke arah Yul Reong. Yang Jun kemudian mendekati Yul Reong dan mencabut jarum itu. Seketika dia menyadari kalau jarum itu adalah jarum dengan racun lumpuh. Yul Reong mulai merintih kesakitan. Yang Jun kemudian meminta izin kepada guru Myeondok untuk membawa Yul Reong menuju ruang kesehatan. Dia kemudian menggendong Yul Reong dan pergi dengan cepat. Tapi ternyata kejadian itu sudah diatur oleh Jae-galmi. Yul Reong akan berpura-pura terkena jarum di tangannya agar instruktur Yang Jun membawa Yul Reong pergi ke ruang kesehatan. Kenapa kita jadi mengincar instruktur Yang Jun? Bukannya kita akan mengungkap identitas asli guru Myeondok? Tanya Nam Gungmai. Bodoh, yang dipikirkanlah. Kalau ada instruktur Yang Jun di sana, kita nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Jawab Jae-galmi kemudian. Setelah Yul Reong pergi, Jae-galmi kemudian tersenyum dan semua merasa kalau rencana mereka akan berhasil dan semua berjalan sesuai dengan rencana Jae-galmi. Jae-galmi kemudian mendekati guru Myeondok. Guru Myeondok terlihat seperti ketakutan dan panik dengan sikap Jae-galmi yang aneh. Guru Gui Myeondok, teriak seseorang dengan keras yang bahkan membuat Jae-galmi menjadi kaget. Dan saat semua menoleh ke belakang, ada seorang pria besar dengan membawa pedang besar di pundaknya. Pria itu kemudian berjalan mendekati guru Myeondok. Moyangbo dan Nam Gungmai pun sampai takjub merasakan aura kekuatan dari dalam tubuh Gumaho. Gumaho kemudian mendekati guru Myeondok dan menanyakan apakah ini adalah kelas ular. Gumaho kemudian melihat ke sana kemari. Dia bertanya kepada para murid apakah ini adalah benar-benar kelas ular. Dan Nam Gungmai menjawab kalau itu benar. Jadi, di mana guru kalian sekarang? Tanya Gumaho lagi. Dan secara bersamaan, Nam Gungmai dan Moyangbo menunjuk ke arah guru Myeondok. Melihatnya, Jae-galmi menjadi mempunyai rencana baru untuk menjebak guru Myeondok. Jae-galmi kemudian menunjuk guru Myeondok. Apa yang Anda lakukan, Pak? Guru Gumaho sedang mencari Anda. Kenapa Anda diam saja? Tanya Jae-galmi. Jae-galmi kemudian pergi dan membiarkan Gumaho berbicara dengan gurunya. Gumaho mulai berpikir kalau ketua Black Flower Lake sangat kuat dan tidak ada yang tahu sama sekali wajah aslinya karena dia selalu memakai topeng. Tapi jika dilihat-lihat dari wajah orang yang ada di depannya yang disebut-sebut Gui Myeondok, dia sama sekali terlihat tidak terlalu kuat dan dia terlihat seperti orang yang tidak pernah belajar ilmu bela diri sama sekali. Tidak seperti Gui Myeondok yang selalu diceritakan orang-orang sebagai legenda yang tak pernah terkalahkan. Tapi Gumaho tidak memperdulikan itu. Jika dia bisa mengalahkan orang yang bernama Gui Myeondok ini, reputasinya pasti akan naik drastis. Seorang anggota grup babi kami dipukuli oleh anggota grup ular. Apakah kau tahu tentang itu? Dan kudengar tidak ada hukuman yang diberikan kepada anak itu. Tanya Gumaho kemudian. Moyangbo yang mendengarnya kemudian maju dan berkata kalau dia yang melakukannya. Mereka melakukan pertarungan secara adil dan tidak ada yang mengeroyok. Mendengar itu, Gumaho menjadi marah karena Moyangbo dengan tidak sopan menyela pembicaraan antara gurunya. Semua orang menjadi terkejut setelah merasakan tekanan yang sangat luar biasa dari guru Gumaho. Gumaho atau yang dijuluki dengan Dohyuk yang hebat adalah termasuk tingkat atas dari 100 master terkuat di Murim Lake. Guru Myeondok kemudian datang dan menghalangi guru Gumaho agar dia tidak menyakiti muridnya. Dan Gumaho pun kesenangan karena guru Myeondok termakan umpannya. Guru Myeondok kemudian menawarkan kepada Gumaho untuk berbicara secara santai di ruang tamu sambil meminum teh. Tapi Gumaho menolaknya. Dia berkata kalau harga diri kelas babi sudah diinjak-injak. Jadi sepertinya mereka tidak akan bisa saling sepakat untuk sekarang. Jadi mari kita ikuti hukum Murim, kata Gumaho. Guru Gui Myeondok, aku Gumaho menantangmu untuk membuat keputusan melalui bimu. Bimu yang dimaksud adalah pertarungan yang dilakukan sampai salah satu mati atau menyerah. Mendengar ajakan bimu dari Gumaho, tentu saja semua tercengang. Guru Myeondok sendiri sampai mengeluarkan banyak keringat. Kenapa Anda sampai melakukan semua ini tanpa mencari kebenarannya dulu? Tanya Nam Gungmai dalam hati. Tapi memang tujuan Gumaho adalah menaikkan namanya dengan mengalahkan Myeondok. Tidak peduli Myeondok itu asli atau palsu.
Apa kau mengatakan itu meskipun tahu kalau aku adalah Gui Myeondok? Kata Gui Myeondok kemudian. Gumaho sedikit terkejut dengan sikap Myeondok yang berubah drastis. Aku belum pernah melakukan bimu sebelumnya, kecuali jika hubungan dengan hidup dan mati, tambah Myeondok. Semua murid menjadi panik melihat itu. Guru Myeondok yang mereka kenal tidak pernah bersikap seperti itu. Gumaho mulai mengeluarkan keringat dingin pada tubuhnya. Tapi meskipun terlihat serius, kaki guru Myeondok terlihat gemetaran. Di ruang pengobatan, Yulreong sudah selesai diobati oleh tabib yang ada di sana. Dia berkata kalau untungnya jarum itu tidak mengenai titik vital, jadi mereka hanya harus menunggu sampai efek lumpuhnya menghilang. Yang Jun kemudian mendekati Yulreong dan membuat dia ketakutan. Sekarang kau berhutang penjelasan kepadaku. Kenapa kalian menyerang guru Gui Myeondok? Tanya Yang Jun kemudian. Tapi tiba-tiba mereka merasakan aura energi yang sangat kuat. Kita dibawa ke flashback masa lalu saat Lord Murimley Kwon memanggil Yang Jun untuk mengobrol santai dengannya. Kwon mengatakan kalau dia akan memberi sebuah misi pribadi kepada Yang Jun. Kwon mendekati Yang Jun dan memegang pundaknya. Gui Myeondok, lindungi dia, kata Kwon kemudian. Yang Jun lalu bertanya, kenapa dia harus melindungi guru Myeondok? Bukannya dia adalah orang terkuat yang bahkan bisa membawa kemenangan bagi Murimley? Sulit dijelaskan. Intinya kau harus terus berada di sampingnya dan menjaga agar dia tidak bisa melakukan hal apapun. Jelas Kwon. Yang Jun masih tidak mengerti kenapa dia harus melakukan itu. Itu karena dia adalah Gui Myeondok, jawab Kwon kemudian. Yang Jun kemudian bergerak dengan cepat menuju tempat latihan. Dia tidak mau terjadi hal-hal yang buruk kepada gurunya. Dia lalu menggunakan jurusnya untuk berlari lebih cepat dan tidak terlambat. Sementara di tempat latihan, terlihat Gumaho yang sudah menggunakan jurusnya. Pedangnya bahkan bisa membelah tanah yang ada di depannya. Myeondok berhasil menghindar, tapi dia terlihat panik dengan serangan itu. Aku hanyalah guru yang sudah tua. Kalau kau gak suka, mari kita minum teh bersama saja, kata Myeondok kemudian. Tapi Gumaho tidak menggubrisnya dan kembali mengeluarkan energi dahsyatnya. Gumaho kemudian melompat dan bersiap menyerang guru Myeondok. Serangan yang sangat dahsyat, bahkan bisa membelah batu besar yang sangat besar. Kekuatan Gumaho memang benar-benar luar biasa. Sampai kapan kau hanya akan menghindar, Gui Myeondok? Kata Gumaho kemudian. Mungkin sampai kau berhenti menyerang, kata Myeondok yang terjatuh dengan posisi membalik. Mendengar itu, Gumaho menjadi semakin marah. Dia terus mengayunkan pedangnya, tapi Myeondok terus menghindarinya. Shadow Wave, teriak Gumaho yang kemudian mengeluarkan jurus kuatnya. Jurus itu tepat mengarah dengan cepat menuju guru Myeondok. Myeondok hanya berteriak sambil terus berusaha menghindarinya. Gumaho semakin marah karena mengira Myeondok meremehkannya dan hanya bermain-main. Dia terus menyerang dengan bertubi-tubi, tapi kembali Myeondok hanya menghindarinya. Nam Gungma yang terus mengamatinya merasa kalau ada yang aneh. Mungkin guru Myeondok terlihat konyol, tapi dia sama sekali belum terkena satu serangan pun. Gumaho masih tidak menyerah. Dia melayangkan pedangnya sambil meminta Myeondok untuk segera menyerang balik dan tidak hanya menghindar. Gumaho yang mulai geram dan mengira kalau Gui Myeondok adalah palsu, kemudian maju dan meneruskan pedangnya ke arah Myeondok. Tebasan yang sangat kuat dan bahkan bisa membunuh siapapun yang berada di depannya. Tapi kali ini Myeondok tidak menghindar. Dia hanya diam di depan guru Gumaho. Seketika aura gelap mulai keluar dari tubuh guru Myeondok dan bam, Yang Jun tiba-tiba datang dan menangkis serangan Gumaho. Maaf guru, karena aku datang terlambat, kata Yang Jun kemudian. Benturan senjata mereka berdua sampai bisa menggetarkan tanah yang berada di sekitar mereka. Yang Jun berusaha menahan, sementara Gumaho menjadi heran kenapa orang ini bisa menahan serangannya. Gumaho kemudian mengambil ancang-ancang sekali lagi. Dia lalu kembali menembas Yang Jun dengan jurus dahsyatnya sekali lagi. Yang Jun sedikit kesulitan bahkan terlihat hampir kewalahan. Tapi seketika dia ingat dengan kata-kata dari Kwon, lindungi Gui Myeondok. Seketika energi yang sangat kuat keluar dari tubuh Yang Jun. Dia menyerang balik dan berhasil mengimbangi Gumaho. Terlihat Nam Gungmai yang terlalu fokus mengamati pertarungan itu kembali ke mode aura ungu misteriusnya. Guru Myeondok yang melihat keadaan Nam Gungmai menjadi khawatir. Yang Jun kemudian menghindari serangan dari Gumaho. Dia lalu melompat dan bersiap menyerang Gumaho dari atas. Tapi ternyata Yang Jun malah menjauh dan mendarat di belakang Gumaho. Kelihatannya kau adalah anggota dari Sakura Daun Merah ya? Tanya Gumaho. Benar, saya adalah Yang Jun Hyuk dari Sakura Daun Merah, jawab Yang Jun sambil memberi salam kepada guru Gumaho. Gumaho meminta Yang Jun untuk mundur karena Gumaho punya masalah dengan Myeondok. Tapi Yang Jun tetap tidak mau mundur dan berkata tidak memberitahu alasannya. Gumaho berpikir kalau dia melawan Yang Jun maka tidak akan ada yang menang. Tapi jika tidak melewatinya maka Gumaho tidak akan bisa melawan Myeondok. Gumaho kemudian memutuskan untuk melawan Yang Jun juga. Tapi seketika dia terkejut melihat kuda-kuda yang dilakukan oleh Yang Jun. Kuda-kuda itu adalah teknik Demon Sword style milik Swordmaster Yang Gang. Tiba-tiba, Nam Gungmai berteriak kesakitan karena matanya mulai mengeluarkan cairan merah. Semua mulai terkejut dan mengalihkan perhatian mereka kepada Nam Gungmai. Guru Myeondok kemudian mendekati Nam Gungmai. Dia berusaha menyelamatkannya. Ini bukan waktu yang pas, aku akan kembali lain kali, kata Gumaho kemudian. Dia kemudian berjalan pergi meninggalkan tempat latihan kelas ular. Terlihat guru Gui Myeondok yang mengobati Nam Gungmai. Dia melirik ke arah Gumaho dengan tatapan yang mengerikan. Malam harinya, terlihat Gumaho yang sedang bermeditasi sendirian di depan kuil. Dia terus memikirkan tentang Gui Myeondok. Gui Myeondok, sebenarnya apa identitas aslinya? Dia benar-benar terlihat lemah, batin Gumaho. Tapi dia masih terasa aneh karena orang itu bisa menghindari semua serangannya. Gumaho, terdengar suara seseorang yang memanggil dan mengagetkan guru Gumaho. Gumaho menoleh tapi tidak ada siapa-siapa di sekelilingnya. Tapi saat Gumaho ingin kembali bermeditasi, bagaimana tentang bimu yang kau minta? Kata seseorang bertopeng hantu yang tiba-tiba muncul di belakang Gumaho. Gumaho seketika mengambil pedangnya dan berlari ke belakang. Siapa kau? Tanya Gumaho. Dia bahkan tidak bisa merasakan kehadiran orang itu, padahal dia tepat berada di belakang Gumaho. Dan ternyata dia adalah Gui Myeondok. Aku tanya sekali lagi, gimana tentang bimu yang kau minta tadi siang? Tanya guru Myeondok sekali lagi. Guru Myeondok mulai mengeluarkan aura gelap yang sangat dahsyat dari tubuhnya, membuat Gumaho sedikit tertekan olehnya. Tapi Gumaho kemudian berteriak dan maju menyerang Myeondok dengan pedang besarnya. Dengan satu jari saja, guru Myeondok bukan hanya menangkis, tapi menghancurkan pedang Gumaho yang sangat kuat. Gumaho sampai melotot melihat fenomena mengerikan di depannya. Dia benar-benar menghadapi sang legenda Black Flower Lake, Gui Myeondok. Apa? Dia menghancurkan pedangku dengan satu jari? Teriak Gumaho. Gui Myeondok kemudian maju dengan cepat ke arah Gumaho. Kembali dengan satu jarinya, Myeondok mengeluarkan serangannya yang membuat luka tusukan parah di sekitar tubuh Gumaho. Gumaho sampai memuntahkan cairan merah. Tapi guru Gui Myeondok masih belum puas dengan semua itu. Dia kembali menyerang dan mencekik leher Gumaho.
Apa kau masih penasaran dengan kemampuanku? Tanya Myeondok kemudian. Gumahu kemudian meminta maaf karena dia sudah bersikap tidak sopan kepada Myeondok. Masih banyak yang tidak aku ketahui karena aku baru saja menjadi guru dan aku berharap yang terbaik untukmu di masa depan, kata Myeondok kemudian. Setelah beberapa saat, guru Myeondok kemudian pergi dari tempat itu. Terlihat Gumahu yang masih duduk gemetaran. Ternyata benar, dia adalah Gui Myeondok dari Black Flower Lake, kata Gumahu kemudian. Guru Myeondok kemudian terbang sendirian untuk kembali ke rumahnya. Di tengah jalan, terlihat wajah guru Myeondok yang mengeluarkan cairan merah. Dia pun kemudian berhenti dan berdiri lesu, sembari wajahnya terus meneteskan cairan merah. Mau hidup normal aja susah banget sih. Kenapa sulit amat? Kata guru Myeondok kemudian. Pagi harinya, terlihat Nam Gungmai yang masih tertidur karena luka yang dialaminya di matanya kemarin. Tiba-tiba, Nam Gungmai terbangun dari tidurnya dan kemudian duduk. Dia kemudian membuka penutup matanya, dan syukurnya dia masih bisa melihat dengan normal. Seketika, pandangan Nam Gungmai teralih dengan seseorang yang sepertinya berada di sampingnya. Nam Gungmai, kau sudah bangun ya? Kata guru Myeondok yang sedang dibekam di samping Nam Gungmai. Guru, kenapa Anda di sini? Apa Anda juga terluka? Tanya Nam Gungmai. Tapi guru Myeondok berkata kalau dia tidak terluka. Dia hanya kecapean karena berdiri terlalu lama. Guru Myeondok kemudian bertanya apa yang terjadi dengan mata Nam Gungmai. Nam Gungmai kemudian menjelaskan kalau dia terlalu berkonsentrasi dengan matanya. Dia melihat semua gerakan guru Myeondok dan dia juga tahu kalau guru Myeondok sengaja menghindari semua serangan Gumahu. Jadi dia memang meningkatkan penglihatannya dengan kekuatan itu ya, kata guru Myeondok dalam hati. Bukannya kau salah lihat, kalau Gumahu menyerangku dengan serius, aku pasti sudah akan mati dalam sekejap, kata guru Myeondok dengan gaya anehnya. Saya tidak salah lihat, guru. Ternyata Anda memang benar-benar Gui Myeondok, jawab Nam Gungmai kemudian. Dia menatap wajah guru Myeondok dengan sangat serius dan percaya. Hai Nam Gungmai, apa kau tahu seberapa bahaya kekuatan yang kau punya dan bagaimana cara menggunakannya? Tanya guru Myeondok. Nam Gungmai sedikit tercengang karena guru Myeondok bisa mengetahui tentang kekuatan itu. Bahkan sebelumnya belum ada yang tahu sama sekali. Nam Gungmai menjelaskan kalau kekuatan dalam dirinya sering menjadi liar. Jadi ayahnya sering memberitahu untuk tidak boleh menggunakan kekuatan dalam. Seketika Nam Gungmai teringat dengan wajah ayah dan kakak-kakaknya yang semua terkenal kuat dan berbakat. Namun saya ingin menjadi kuat. Jika Anda tahu caranya, tolong ajarkan saya, pinta Nam Gungmai kepada guru Myeondok. Kekuatanmu itu seperti kutukan. Salah-salah kau bisa cacat atau bahkan mati. Kenapa kau mau mengambil resiko itu hanya untuk menjadi kuat? Tanya guru Myeondok kemudian. Nam Gungmai lalu berkata kalau dia sudah siap dengan semua resiko yang akan dia terima. Lagi pula, jika dia mati pun tidak akan ada yang bersedih. Semua keluarganya tidak ada yang menganggap dan tidak ada yang berharap kepadanya. Mendengar kata-kata Nam Gungmai, guru Myeondok seketika teringat dengan dirinya sendiri waktu masih kecil. Tampaknya anak ini akan berada di jalur yang sama denganku, kata guru Myeondok dalam hati. Nam Gungmai, akan kukatakan cara untuk menjadi kuat, kata guru Myeondok kemudian. Sin kemudian berpindah ke suatu tempat. Terdengar teriakan orang-orang yang sepertinya sedang dibantai. Orang-orang yang tersisa tampak gemetaran dan takut tanpa bisa melawan. Dan dalam hitungan detik, semuanya langsung tewas dibantai. Seseorang dengan aura yang sangat gelap berjalan di antara mayat-mayat yang berserakan. Hai kau gak tahu kami ini siapa, ha? Kata seseorang berotot. Tapi belum sempat menyelesaikan kata-katanya, orang itu sudah terpisah dari badannya. Semua orang di sana semakin tercengang dibuatnya. Salah satu pemimpin mereka kemudian mendekat dan bertanya, kenapa orang itu tiba-tiba menyerang tempat ini? Kau gak tahu siapa aku? Tanya si orang misterius. Aku tidak tahu, tapi tolong ampuni kami, kata orang tadi kemudian bersujud meminta pengampunan. Setelah melihat tempat ke wajahnya, orang misterius dengan topeng hantu dan kekuatan yang sangat dahsyat. Mungkinkah kau Gui Myeondok? Tanya orang itu dengan gemetaran. Seseorang yang mengaku Gui Myeondok itu kemudian mengangkat pedang rantainya. Gui Myeondok ya? Itu benar, katanya yang kemudian membantai semua orang yang ada di sana tanpa tersisa. Kembali ke Nam Gungmai yang sedang duduk di tempat latihan sendirian. Ternyata kemarin dia sudah banyak berbincang dengan guru Myeondok tentang bagaimana cara menjadi kuat. Pertama-tama, guru Myeondok mengatakan kalau Nam Gungmai harus tahu kondisi fisiknya terlebih dahulu. Kekuatan milik Nam Gungmai bukanlah kekuatan biasa. Kekuatan Nam Gungmai bukanlah kekuatan biasa. Ayah Nam Gungmai sengaja membagi dantian miliknya menjadi dua bagian. Jadi, jika Nam Gungmai memaksakan menggunakan ki-nya, aliran ki Nam Gungmai akan terblokir dan yang keluar adalah ki yang sudah terkontaminasi. Tapi, bukannya aku masih punya ki meskipun hanya sedikit? Tanya Nam Gungmai. Guru Myeondok kembali menjelaskan kalau ini bukan masalah penggunaan ki, tapi ki milik Nam Gungmai adalah yang terkuat di antara generasi kelima keluarganya. Jadi, semakin Nam Gungmai menekannya untuk keluar dari atas, maka energinya akan semakin berantakan, dan ki yang sudah terkontaminasi akan menjadi semakin kuat. Jadi, aku bukannya tidak memiliki kemampuan, tapi memang karena aku tidak bisa menggunakannya sejak awal, kata Nam Gungmai dalam hati. Ayahmu telah menyelamatkanmu, itulah alasan kenapa kau masih bisa hidup sampai sekarang. Jika dulu ayahmu tidak melakukannya, kau pasti sudah mati di usia 10 tahun, jelas guru Myeondok kemudian. Jadi, berdasarkan perkataan Anda, aku masih hidup saja sudah suatu keajaiban, dan tidak ada harapan lagi untuk menjadi kuat, tanya Nam Gungmai. Aku bilang kau beruntung. Setelah kau mempunyai ayah yang hebat, kau sekarang bertemu denganku, gurumu, kata guru Myeondok. Dia kemudian menjelaskan kalau Nam Gungmai masih bisa menggunakan energi ki-nya, tapi dengan metode yang lain, yaitu dengan membalikan alirannya. Dan metode yang harus digunakan adalah reverse flow. Metode ini dikenal dengan metode Sapa, dan ini adalah metode yang belum diketahui banyak orang karena risikonya yang sangat tinggi. Ini adalah jalan yang kasar dan berbahaya, tapi kau bisa menggunakannya. Ki aslimu di bagian 4 dantianmu, jelas guru Myeondok kemudian. Nam Gungmai terlihat kaget bercampur senang karena akhirnya ada cara agar dia bisa menjadi kuat dan juga bisa menggunakan ki aslinya. Berhasil menggunakan metode ini adalah persyaratan untuk belajar denganku. Kalau kau berhasil, maka aku akan mengajarimu tahap selanjutnya, kata guru Myeondok kemudian. Nam Gungmai sudah duduk dan bersiap untuk melatih teknik reverse flow-nya. Wah, tidak, bukankah sangat mustahil untuk membalikan aliran ki? Di kepalaku sih aku paham, tapi bagaimana cara prakteknya aku tidak tahu, ucap Nam Gungmai yang panik. Tapi karena guru Myeondok bilang kalau itu bisa dilakukan, Nam Gungmai percaya dan akan terus mencobanya. Nam Gungmai mulai berkonsentrasi dengan fokus. Tubuhnya bergetar dan keringat mengucur di seluruh tubuhnya. Terlihat teman-teman Nam Gungmai yang melihatnya dari belakang. Mereka tidak paham dengan apa yang dilakukan oleh Nam Gungmai. Dia mau buang air besar kah? Tanya Yulreong kemudian. Sin berpindah ke kediaman guru Myeondok. Terlihat guru Myeondok yang sedang tertidur di atas tumpukan buku yang berantakan.
"Pak, boleh masuk?" tanya Yang Jun sambil mengetuk pintu, dan terdengar suara memperbolehkannya dari dalam. Setelah masuk ke dalam, Yang Jun melihat sekitar banyak buku-buku yang berserakan. Dia lalu merapikan buku-buku yang terjatuh itu. "Saya dengar Gumaho terluka parah. Mungkinkah guru yang melakukan sesuatu padanya?" tanya Yang Jun kemudian. Guru Myondok lalu bangun. "Ya, memangnya kau perlu tahu?" tanya Myondok balik. "Kau pasti pengen tahu ya, karena kau harus melaporkannya kepada Lord kan?" tanya Myondok lagi. Yang Jun kemudian terlihat panik karena apa yang akan dia lakukan sudah diketahui oleh guru Myondok. "Aku gak bunuh dia, cuma melukainya sedikit saja. Jadi kau gak perlu khawatir," tambah guru Myondok sambil kemudian pergi. "Baik guru," jawab Yang Jun kemudian. Myondok lalu berhenti sejenak. Dia berkata lagi kepada Yang Jun untuk memberitahu Lord kalau Myondok akan mengunjunginya dalam waktu dekat ini. Kembali ke para murid kelas ular yang sedang menjalani pelatihan fisik mereka. Bukan hanya mengangkat batu, tapi mereka juga berlatih teknik dengan sparring langsung dengan Yang Jun. Nam Gung Mai tampak bersemangat menjalani semua latihannya, meskipun terasa berat karena dia mendapat cahaya harapan dari guru Myondok. Terlihat Nam Gung Mai yang berlatih bersama Won Pyo. Nam Gung Mai memukul beberapa kali, tapi Won Pyo terus bisa menangkis semua serangan Nam Gung Mai. "Menakjubkan, semua seranganku ditahan," kata Nam Gung Mai dalam hati. Won Pyo lalu mengambil ancang-ancang untuk menyerang balik ke arah Nam Gung Mai. Nam Gung Mai yang sudah merasa kalau dia tidak akan bisa menghindar, kemudian hanya pasrah dan menerima serangan itu. Tapi Won Pyo berhenti dan menunjukkan sebuah tulisan di catatannya kepada Nam Gung Mai. Dan kertas itu bertuliskan, "Aku tidak akan menggunakan ki karena itu berbahaya." Setelah itu, Nam Gung Mai mengajak Won Pyo untuk melanjutkan latihan mereka. Nam Gung Mai kemudian menendang Won Pyo, tapi lagi-lagi Won Pyo bisa menghindarinya. Masih belum menyerah, Nam Gung Mai bergerak semakin cepat dan melakukan serangan bertubi-tubi. Won Pyo masih saja terus menghindar dengan santainya. Dan saat ada sedikit celah, Won Pyo langsung maju dengan cepat dan melakukan serangannya sampai Nam Gung Mai terpental dan jatuh. "Dia menghancurkan titik keseimbanganku ketika menghadapi tendanganku. Apa itu seni bela diri Shaolin?" kata Nam Gung Mai dalam hati. Won Pyo terlihat diam sejenak seperti sedang berpikir. Dia lalu berjalan mendekati Nam Gung Mai dan kembali menunjukkan tulisannya. "Ada metode untuk meningkatkan ki, tapi rasanya seperti kau ditarik ke bawah. Gak apa-apa kan?" tanya Won Pyo. Dan Nam Gung Mai pun menyetujuinya. Setelah melakukan metode kuda-kuda dari Won Pyo, Nam Gung Mai merasa kalau energi ki-nya benar-benar meningkat. Tapi dia juga merasa ada sesuatu yang menariknya dari bawah. Berpindah ke tempat kelas babi, terlihat Dang Wiju yang sedang bermeditasi untuk menyembuhkan tangannya. Setelah beberapa hari, akhirnya tangannya pun sembuh meskipun belum sempurna. Setelah keluar dari kamar, dia melihat guru Gumaho yang berjalan dengan badannya yang dipenuhi dengan perban. Dang Wuji kemudian menyapa guru Gumaho, tapi Gumaho tidak menghiraukannya. Dang Wuji bertanya bagaimana hasil kunjungannya ke kelas ular, tapi Gumaho malah meliriknya dengan tatapan tajam. "Biarkan saja," kata Gumaho kemudian. Setelah latihan dasar selama beberapa hari sudah dijalani, sekarang datanglah hari di mana mereka harus menjalani latihan praktek di luar kelas. Para tetua dari masing-masing klan sedang datang dan berkunjung sebagai tamu di Murim Lake, dan tugas para murid adalah mengawal mereka sampai kembali ke klan mereka dengan selamat. Dan instruksi untuk latihan praktek ini diberikan oleh 12 komandan. Di dalam ruangan Lord Kwak-yeon, dia dikagetkan dengan kedatangan seseorang, dan ternyata itu adalah guru Gui Myondok. Gui Myondok berkata kepada Lord kalau dia ingin menugaskan murid-muridnya di kelas ular untuk melakukan ujian praktek yang berbeda. Lord kemudian bertanya, apa alasan Myondok ingin melakukan itu? Myondok kemudian berkata kalau Lord sendiri yang telah memintanya menjadi guru, dan dia ingin mengajar muridnya dengan metodenya sendiri. "Jangan bilang kau akan melatih mereka menggunakan metode-metode yang digunakan oleh Black Clover Lake. Aku sedikit khawatir tentang itu," kata Lord Kwak-yeon. Tapi guru Myondok menjelaskan kalau dia hanya akan mengubah sedikit metode yang cocok untuk para muridnya, dan Lord tidak usah khawatir. Awalnya Lord Kwak-yeon sedikit ragu, tapi dia ingat kalau ada Yang Jun yang menjaga Myondok. Jadi Lord kemudian mengiyakan permintaan Myondok. Myondok kemudian pamit dan pergi dari sana. Pada hari di mana latihan praktek dilakukan, semua orang berkumpul di depan gerbang Baimuan. Sudah 1 bulan sejak semua orang tidak pergi keluar dari tempat latihan mereka. Jadi sudah jelas kalau hari ini mereka sangat bersemangat. "Aku penasaran kita akan ditugaskan dengan ketua klan yang mana?" kata Nam Gung Mai. Semua murid kelas ular juga sudah bersiap untuk menunggu panggilan mereka. "Ya, karena sudah ditentukan sebelumnya, kita tunggu saja," kata Jegalmi kemudian. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya guru Myondok dan Yang Jun tiba. "Ayo pergi anak-anak," kata guru Myondok kemudian. Semua murid bertanya-tanya apakah ketua yang mereka akan kawal sudah datang. Myondok kemudian mengajak mereka semua untuk mengikutinya. Tapi para murid malah semakin curiga dengan itu. Guru Myondok mengajak para murid untuk menyusuri hutan. "Di sini," kata guru Myondok sembari menunjukkan tempat di mana mereka akan menjalankan latihan praktek. "Bukankah itu grup pedagang atas?" tanya Nam Gung Mai, dan guru Myondok pun mengiyakannya. Tiba-tiba terdengar suara kerusuhan dari dalam tempat itu. Ada beberapa orang menggunakan senjata yang keluar, dan ada seorang kakek yang mengejar mereka. Kakek itu kemudian memegang kaki salah satu orang itu. Mereka kemudian marah dan bermaksud untuk membunuh si kakek. "Lepaskan tanganmu sekarang juga," kata si penjahat. Si kakek mulai berteriak ketakutan, tapi tiba-tiba Moyang Bo dengan cepat maju dan bermaksud menolong si kakek. Dia memegang tangan si penjahat dan memandanginya dengan tajam. Si penjahat mulai marah dengan kelakuan Moyang Bo, tapi dia merasakan tenaga yang tidak biasa dari Moyang Bo. Salah satu teman si penjahat menenangkan temannya dan berkata untuk tidak menyakiti anak kecil. Tapi dia terkejut saat melihat temannya yang malah terlihat gemetaran. Si penjahat kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Moyang Bo. Mereka kemudian melompat dan bersiap menebas Moyang Bo. Tapi dengan cepat, Moyang Bo menarik pedangnya dan berhasil menghancurkan semua pedang penjahat hanya dalam 1 kali serangan. Mereka kemudian dibawa masuk ke dalam untuk ditanyai tentang kejadian sebenarnya oleh guru Myondok. "Sekarang coba jelaskan apa yang terjadi dari awal sampai akhir." Ternyata grup pedagang ingin menyewa jasa orang-orang itu untuk mengawal perjalanan mereka. Biaya orang-orang itu minta adalah 50, tapi para pedagang menawar harganya menjadi 15 dan sisanya akan dibayar jika sudah sampai tempat tujuan. Tapi orang-orang itu tidak mau karena mereka merasa akan ditipu. Karena merasa orang-orang di sini kuat, para penjahat itu kemudian pamit dan bermaksud untuk pergi. Si pedagang masih saja menahan mereka, tapi orang-orang itu tetap menolaknya. Ketua pedagang kemudian memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Wang Xiaobom dan dia dari biro dagang Shogum Sangdan. Dia lalu menceritakan tentang sejarah kenapa biro dagang mereka yang dulunya berdaya lancar sekarang menjadi hancur. Itu karena banyak biro dagang lain yang iri. Mereka lalu menyuap dan mengambil alih orang-orang yang bekerja sama dengan biro dagang Shogum. Dan karena hal itu, biro dagang Shogum menjadi kekurangan uang. Mereka mencoba mencari langganan dari luar kota, tapi mereka tidak punya orang yang bisa mengawal. Xiaobom meminta bantuan dari orang-orang tadi, tapi mereka menolaknya.
Jegalmi lalu bertanya, kenapa mereka menghabiskan waktu di sini? Bukannya mereka harus mengawal seorang ketua? Tapi Guru Myeondok berkata, kalau mereka ke sini bukan untuk menemukan ketua klan Murim. Mereka adalah perwakilan untuk datang untuk mendampingi rombongan dari grup dagang Shogun Sangdan. Mendengar itu, para murid pun terlihat terkejut. Bahkan Shoubong sendiri kaget karena mereka tidak tahu tentang itu. Sin berpindah ke sebuah rumah besar. Para penjahat tadi terlihat berada di sana dan menghadap seseorang. Ternyata dia adalah ketua Jung Cheon. Namanya adalah Jung Cheon Hawk. Dia meminta para penjahat tadi untuk memata-matai grup dagang Shogun Sangdan. Tapi mereka kembali dengan tangan hampa. Para penjahat beralasan kalau ada beberapa orang kuat yang datang dan mengacaukan rencana mereka. Tapi Jung Cheon tidak menerima alasan itu. Dia kemudian meminta para ajudan untuk membantai orang-orang ini. Ketua mereka yaitu Xiaobom mengatakan kalau mereka kekurangan dana dan tidak akan bisa menyewa orang-orang seperti grup ular. Tapi Guru Myeondok berkata kalau itu tidak akan menjadi masalah. Mereka hanya perlu dibayar dengan uang yang ada dan juga minta disiapkan satu kamar. Xiaobom kemudian berpikir kalau dilihat dari penampilan anak-anak ini, mereka adalah anak-anak bangsawan. Tapi mereka memilih jalan yang berbahaya dan Xiaobom takut disalahkan oleh klan-klan besar Murim jika terjadi sesuatu pada anak-anak mereka. Jadi dia harus berhati-hati jika memang mau menerima mereka. Baiklah, silakan bersiap-siap dan berbincang pelan-pelan, kata Xiaobom sambil menundukkan kepala. Kelas ular kemudian berkumpul di halaman sambil menunggu persiapan rombongan. Sampai sekarang, kalian harus melakukan latihan dasar yang sulit. Grup Sa, kita tidak akan melakukan latihan praktek yang palsu itu. Kita akan mengalami pengalaman nyata mulai sekarang. Jelas Guru Myeondok. Semua murid pun tampak tegang dibuatnya. Mereka harus berjalan melewati jalan setapak menuju Green Forest dan bertarung dengan alam liar dan juga banyak bandit. Guru Myeondok kemudian meminta semua murid untuk mengeluarkan senjatanya. Ada Mo Yangbo dengan pedang andalannya, Jegalmi dengan pedangnya juga, Yilreong dengan pedang kecilnya, dan Wonpyo dengan tangan kosongnya. Dan yang terakhir adalah Namgungmai dengan pedang kayunya. Aku memang bilang kalau kita akan melakukan latihan praktek, tapi ya nggak pedang kayu juga, kata Guru Myeondok kepada Namgungmai. Namgungmai menjawab kalau dia sudah terbiasa dengan pedang itu, dan pedang kayu itu adalah pedang yang paling sering digunakan. Guru Myeondok kemudian berjalan dan berkata kalau semua senjata mereka akan disita mulai sekarang. Dia meminta Yang Jun untuk mengeluarkan senjata-senjata yang sudah disiapkan, dan Yang Jun pun mengiyakannya. Dari yang kuamati sampai sekarang, aku sudah menyiapkan senjata yang cocok untuk kalian, kata Myeondok kemudian. Untuk Mo Yangbo sudah disiapkan 10 pedang tua. Guru, tapi ini bukan pedang, ini hanyalah besi tua, kata Mo Yangbo. Tapi Guru Myeondok tetap berkata kalau itu adalah pedang. Mo Yangbo bertanya lagi, bagaimana kalau pedang tua ini pecah di tengah-tengah pertarungan? Tinggal ambil saja pedang yang lain, kan pedangnya ada 10, nggak usah khawatir, jawab Guru Myeondok kemudian. Atau mungkin kau sangat lemah jika tidak memakai pedang ya? Apa kau adalah orang yang tidak bisa bertarung tanpa pedang bagus? Tanya Guru Myeondok dengan nada meremehkan. Mo Yangbo sangat terpukul dengan ejekan Guru Myeondok itu. Guru Myeondok kemudian berjalan ke arah Jegalmi. Dia lalu memberikan sebuah seruling kepada Jegalmi. Anda memintaku menggunakan seruling bambu untuk Umgong? Tanya Jegalmi. Umgong di sini adalah seni bela diri yang menggunakan suara. Hei Jegalmi, jangan bilang kalau jenius sepertimu tidak bisa menggunakan Umgong, ejek Guru Myeondok. Jegalmi yang mudah terprovokasi kemudian berkata kalau dia akan membuktikannya hanya dalam waktu 2 hari. Baik, aku akan menantikannya, jawab Guru Myeondok kemudian. Yilreong mendapat senjata semacam kunai-kunai kecil karena dia mempunyai kemampuan melempar tepat sasaran, dan Wonpyo mendapat semacam nunchaku seperti senjata-senjata Shaolin pada umumnya. Sementara Namgungmai tetap menggunakan pedang kayunya. Sebelum memulai perjalanan, Guru Myeondok juga sedikit memberi arahan kepada Namgungmai untuk menyempurnakan reverse flow yang dia katakan kemarin. Seluruh biro dagang sudah mulai bersiap dengan kereta kuda mereka, memasukkan barang-barang dagangan dan bahan-bahan lain yang mereka akan jual nantinya. Sementara para murid tampak membiasakan diri dengan senjata baru mereka masing-masing. Latihan praktek dimulai sekarang, kata Guru Myeondok kemudian. Dia juga menjelaskan kalau tujuan mereka adalah menjaga grup pedagang tetap aman selama perjalanannya dari Hanan ke Hebei. Dan mereka tidak akan pernah tahu akan menghadapi apa dalam perjalanan mereka ini. Jadi, Guru Myeondok menyarankan kepada mereka untuk selalu siaga. Khususnya di hutan, kalian harus terus berhati-hati. Pastikan grup pedagang dan barang-barangnya aman, kata Guru Myeondok kemudian. Tapi di sekitar mereka terlihat beberapa orang yang mengamati dan menguping di balik semak-semak. Rombongan grup dagang pun mulai berjalan, dan sampai waktu mulai malam, mereka akhirnya berhenti untuk beristirahat dan makan malam. Terlihat Namgungmai yang berlatih sendirian di sebuah tempat yang tidak jauh dari kemah. Dia membalikkan badannya dan berusaha merubah arah ki yang berada di dalam tubuhnya. Sedikit lagi, ki asli Namgungmai mulai keluar, tapi dia sudah tidak kuat dan akhirnya jatuh. Akhirnya, aku menemukan petunjuk, tapi ini cukup berbahaya. Kalau aku menyimpang sedikit saja dari medianku, ketika menggunakan kiku untuk reverse flow, tubuhku bisa terkena dampaknya, ucap Namgungmai dalam hati sambil duduk dan menyandar ke sebuah batu besar. Tiba-tiba, Guru Myeondok datang dan mengagetkan Namgungmai. Sudah larut malam, sekarang bukan waktunya untuk berlatih. Sudah giliranmu berjaga malam dan kembalilah sekarang juga, kata Guru Myeondok kemudian. Namgungmai yang baru sadar kalau ini adalah jadwalnya berjaga, kemudian berlari kembali ke kemah untuk melaksanakan tugasnya. Guru Myeondok masih berdiri di tempat Namgungmai berlatih, dan sepertinya dia ingin melakukan sesuatu. Ternyata banyak orang jahat di sekitar sini yang berniat membunuh seorang bocah ya. Aku akan menangani kalian semua kalau berani, ucap Guru Myeondok kemudian sambil merogoh bajunya untuk mengambil topengnya. Seketika rumput-rumput di sekitar mulai bergerak. Kalian kira aku nggak bisa lihat kalian meskipun kalian tetap diam? Duh, dasar bego, ejek Guru Myeondok kemudian. Seketika beberapa orang tampak keluar dari persembunyian mereka dan berdiri di depan Guru Myeondok. Mereka adalah asasin-asasin berbaju hijau yang tampak berada di markas pedagang Jung Cheon kemarin. Aku nggak tahu bagaimana caramu menyadari kehadiran kami, tapi kau kelihatannya tidak paham dengan situasi ini, kata si asasin. Tapi dia seketika terkejut melihat fisik Myeondok yang seperti orang aneh dan lemah. Dia kemudian tertawa dan meremehkan Guru Myeondok. Aku penasaran kenapa orang yang terlihat lemah sepertimu mendekati kami dengan percaya diri. Ternyata hanya untuk mengulur waktu agar bocah itu bisa lari ya, ejek si asasin. Lagian bukan hanya bocah itu kok, yang lain juga akan mati di tangan kami, tambah para asasin dengan percaya diri. Jadi kalian datang dengan rencana kejam ya? Kalau begitu lihat nanti setelah aku menghajar kalian, ucap Guru Myeondok yang kemudian memakai topengnya.
Kukira kau mau mengeluarkan senjata, ternyata cuma topeng. Kau mau menampilkan pertunjukan opera. Ejek si asasin lagi. Si asasin kemudian menyuruh anak buahnya untuk menyerang. Mereka mulai mengeluarkan senjata dan maju menyerang Guru Myeondok. Salah satu asasin sudah berada di depan Guru Myeondok dan bersiap menebasnya menggunakan pedangnya. Tapi tiba-tiba sebuah benturan keras terjadi. Sebuah kepulan asap keluar dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sana. Dan ternyata Guru Myeondok masih berdiri dengan tegap, sementara si asasin yang menyerangnya sudah jatuh tersungkur. Oh, kau kira aku bercanda? Ucap Guru Myeondok yang sepertinya mulai marah. Si ketua asasin mulai terkejut dengan apa yang terjadi di depannya. Anak buahnya dikalahkan dengan mudah oleh orang yang dia remehkan. Tiba-tiba Guru Myeondok menghilang dari pandangan. Si asasin tambah kaget karena dia bisa bergerak dengan sangat cepat. Guru Myeondok sudah berada di atas kepala salah satu asasin. Dia lalu memutar lehernya dan mematahkannya. Semua asasin tambah kaget dibuatnya. Guru Myeondok lanjut menyerang asasin yang lain dan menendang perutnya sampai dia jatuh tersungkur dan tak berdaya. Trik macam apa yang akan kalian tunjukkan kepadaku selanjutnya? Kata Guru Myeondok kemudian. Si ketua asasin mulai mengingat-ingat siapa orang yang berada di depannya itu. Baju hitam, topeng hantu. Baju hitam, topeng hantu. Siapa ya? Sementara asasin yang lain mulai maju dan menyerang Guru Myeondok secara bersamaan. Guru Myeondok juga tidak mau mengendorkan serangannya. Dia maju dan menghajar mereka semua dengan sangat mudah. Mereka semua terlempar jatuh hanya dengan satu serangan dari Guru Myeondok. Guru Myeondok kemudian berjalan dan menuju asasin-asasin yang lain. Mereka semua mulai tampak panik dan lebih siaga dari sebelumnya. Seketika, ketua asasin baru mengingat kalau seseorang dengan baju hitam dan topeng hantu adalah Gui Myeondok sang legenda. Hati-hati, orang itu adalah Gui Myeondok. Semuanya waspada dengan racun. Teriak ketua asasin memberi peringatan kepada anak buahnya. Apa? Waspada dengan racun? Tanya Guru Myeondok. Dia kemudian menunduk seperti tertawa. Semua asasin tambah heran dengan apa yang ditertawakan oleh Myeondok. Kalian kira aku menggunakan racun karena namaku adalah Gui Myeondok? Orang-orang yang tidak tahu tentang aku pasti salah paham. Dok di namaku artinya bukan racun, tapi dok di namaku artinya adalah sendirian, kata Guru Myeondok menjelaskan. Ah, kau ngoceh apa sih? Kata salah satu asasin yang kemudian maju dan menyerang Guru Myeondok, tapi hanya dengan satu tangan. Guru Myeondok menghajarnya dan melemparkannya ke belakang. Kalian harus tahu kalau aku sangat benci dengan poison art, kata Guru Myeondok lagi sambil mulai mengeluarkan jurus di tangannya. Semua asasin di depannya menjadi lebih panik lagi karena mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Myeondok itu. Tiba-tiba, tubuh ketua asasin itu seperti terikat oleh tali yang tak terlihat. Dia kemudian tertarik maju ke arah Guru Myeondok yang kemudian mencekik lehernya. Ketua asasin tampak merintih kesakitan. Dia tidak bisa melawan, bahkan bergerak pun sangat sulit. Dan sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Guru Myeondok kemudian. Di tempat kemah, tampak Yang Jun yang beristirahat sambil berdiri di sebuah pohon. Murid-murid juga tampak masih berusaha memahami senjata-senjata baru mereka. Tiba-tiba, Yang Jun terkejut saat mendapat transmisi suara dari Guru Myeondok. Dan Guru Myeondok meminta Yang Jun untuk menyusul Guru Myeondok. Yang Jun yang terkejut kemudian bertanya, ada apa di sana? Dan Guru Myeondok tidak memberitahunya. Dia hanya meminta Yang Jun untuk menyusulnya dengan cepat. Yang Jun kemudian bergerak cepat meninggalkan posnya. Dia melewati hutan untuk menuju tempat guru berada. Dan setelah sampai di sana, Yang Jun sangat terkejut melihat banyak mayat-mayat asasin yang berserakan di sekitar tempat itu. Dan ada Guru Myeondok yang duduk santai di atas batu. Yang Jun, kau telat, kata Myeondok kemudian. Mustahil, Anda membunuh mereka semua? Tanya Yang Jun yang masih kaget. Guru Myeondok kemudian berkata kalau dia tidak akan membunuh seseorang jika bukan misi. Aku cuma mematahkan tulang mereka, ucap Guru Myeondok kemudian. Yang Jun bertanya siapa mereka ini? Dan Guru Myeondok menjawab kalau mereka adalah para asasin dan sepertinya mereka cukup terlatih. Yang Jun semakin bingung, kenapa ada asasin di sini? Harusnya di tengah hutan hanya ada para bandit. Guru Myeondok kemudian memperkirakan ada pasukan atau organisasi yang mencoba untuk menyingkirkan grup pedagang sandan. Dan mereka menghabiskan uang yang cukup banyak untuk itu. Jadi kemungkinan besar akan muncul asasin-asasin lain dan bandit seperti mereka di perjalanan nanti. Anak-anak pasti dalam bahaya, latihannya harus dihentikan, kata Yang Jun kemudian. Tapi Guru Myeondok menjawab kalau itu tidak perlu dilakukan. Kau menangani asasinnya dan biarkan anak-anak yang menangani bandit hutan, jelas Guru Myeondok. Yang Jun masih saja belum paham dengan maksud Guru Myeondok. Guru Myeondok kemudian maju mendekati Yang Jun. Karena aku ada urusan, aku akan pergi sebentar. Kau, Yang Jun, jaga baik-baik kelas ular kita. Kemampuanmu sebagai Sakura Daun Merah sudah lebih dari cukup untuk menangani para asasin-asasin itu, ucap Guru Myeondok kemudian. Yang Jun lalu bertanya kemana Guru Myeondok akan pergi di situasi genting seperti ini. Aku akan melakukan kunjungan ke rumah, kata Guru Myeondok yang kemudian pergi menghilang meninggalkan Yang Jun sendirian. Saat Yang Jun kembali ke kemah, Nam Gung Mai menyapanya. Dia lalu bertanya di mana Guru Myeondok berada. Kenapa kau tanya itu ke aku? Tanya Yang Jun balik. Ya, dia tadi menyuruhku untuk segera kembali. Jadi kukira guru juga akan langsung kembali. Tapi ternyata tidak. Jelas Nam Gung Mai kemudian. Dia ada urusan penting, jadi dia mau pergi sebentar. Misinya masih akan terus berjalan seperti biasa. Jadi fokus saja pada latihanmu, kata Yang Jun kemudian. Nam Gung Mai jadi penasaran kemana Guru Myeondok pergi. Padahal ada sesuatu yang sangat ingin dia tanyakan tentang reverse flow yang diajarkan oleh Guru Myeondok. Saat Yang Jun sedang beristirahat sambil menjaga, tiba-tiba salah satu orang dari grup pedagang menyapanya. Dia bertanya kenapa Yang Jun tidak tidur. Yang Jun kemudian menjawab kalau dia bisa menutup matanya sewaktu-waktu. Orang itu kemudian memperkenalkan diri. Dia adalah ketua bisnis karavan yang bernama Wang Ik-heon. Aku sangat lega karena SWAT demon kecil menjaga kami, ucap Wang Heon kemudian. Tidak, anak-anak lebih membantu daripada aku, jawab Yang Jun. Terlihat para murid beristirahat dan beberapa dari mereka sedang berjaga. Won Pyo juga berjaga dengan tidur tapi masih waspada. Mereka masih sangat muda, pasti sedikit sulit. Tapi ya, besok kau bisa tidur dengan tenang, ucap Wang Yeon. Yang Jun kemudian bertanya, memangnya mungkin mereka akan sampai besok? Dengan kecepatan mereka yang sekarang, sepertinya mereka tidak akan sempat. Wang Yeon kemudian menjelaskan, kalau di tengah jalan nanti ada sebuah desa kecil para petani. Rombongan pedagang Sangdan selalu berhenti di desa itu setiap kali melewati bukit. Dan mereka juga mempertahankan hubungan yang bagus dengan warga desa dengan cara membeli hasil panen dan bertukar barang kebutuhan. Tapi siapa pria penyakitan yang datang bersamamu itu? Tanya Wang Yeon tiba-tiba. Yang Jun yang tidak mau repot-repot menjelaskan tentang Gui Myeondok kemudian berkata kalau dia sedang ada urusan dan akan kembali ke rombongan sebentar lagi. Pagi harinya, rombongan melanjutkan perjalanan mereka dan bermaksud singgah di desa petani yang sudah biasa mereka kunjungi. Tiba-tiba terdengar suara mencurigakan dari balik semak-semak. Para murid kelas ular langsung tanggap untuk maju dan melindungi para rombongan. Pak, teriak anak kecil yang tiba-tiba keluar dari semak-semak itu. Tapi dia kaget karena banyak orang yang sudah mengancungkan senjatanya kepadanya.
"Oh, kamu Jinhyo, sudah lama sekali ya," kata Wang Heon menyapa balik anak kecil itu. Yang Jun bertanya, apakah Wang Heon mengenal anak itu. Wang Heon menjawab kalau dia adalah anak dari desa petani yang kemarin diceritakan oleh Wang Heon. Anak ini suka mengumpulkan tanaman herbal bersama kakeknya, jelas Wang Heon kemudian. Wang Heon lalu turun dari kudanya dan bertanya kepada Jinhyo, apakah dia mendapat banyak tanaman herbal hari ini. Jinhyo kemudian menunjukkan kantungnya yang berisi sejumlah tanaman herbal yang sudah dia kumpulkan waktu itu. Wang Heon kemudian berkata kalau dia akan memberi harga yang pantas untuk Jinhyo nantinya, dan Jinhyo pun merasa senang. "Jinhyo, di mana kakekmu? Kenapa kamu sendirian saja?" tanya Wang Heon kemudian. Jinhyo menjelaskan kalau punggung kakeknya sedang sakit, jadi hari ini dia berkeliling sendirian saja. "Paman mau ke desa, kita bisa pergi bareng," ucap Jinhyo, dan dengan senang hati Wang Heon pun menyetujuinya. Mereka juga akan beristirahat di desa itu untuk beberapa saat. Rombongan pun kembali berjalan pelan menuju desa petani terdekat. Tampak Jinhyo yang berjalan di samping Nam Gungmai. "Apakah kalian para kakak juga dari grup bisnis dagang?" tanya Jinhyo membuka percakapan. Dan Nam Gungmai menjelaskan kalau mereka hanya mendampingi grup dagang ini selama perjalanan mereka ke gunung. "Wah, kalau gitu artinya kalian kuat dan bisa menggunakan seni bela diri dong?" tanya Jinhyo lagi yang terlihat sangat bersemangat. "Iya, mereka semua kuat kok," jawab Nam Gungmai. "Kakak juga kan?" tanya Jinhyo lagi. Dan Nam Gungmai menjawab kalau dirinya sendirilah yang masih lemah dibandingkan teman-temannya semua. "Sudah kuduga, kakak-kakak yang lain selalu terlihat percaya diri, sedangkan kakak kelihatannya sangat gelisah," cerutuk Jinhyo lagi. Nam Gungmai lalu bertanya, apakah Jinhyo juga tertarik untuk belajar seni bela diri? Lalu Jinhyo menjawab, kalau dia akan belajar seni bela diri dan akan menjadi seorang master suatu hari nanti, agar dia bisa melindungi kakeknya dan warga desa. Setelah berjalan beberapa saat, akhirnya mereka sampai di desa petani. "Wah, kita sudah sampai," kata Wang Heon kemudian, sambil menuju letak desa petani yang sering dia bicarakan. Tetapi seketika semua terkejut saat melihat warga desa yang terkapar penuh luka. Semua barang-barang juga berserakan seperti baru saja diserang oleh kelompok penjahat. Jinhyo langsung lari dengan cepat untuk melihat keadaan kakeknya. Dia bahkan menjatuhkan semua tanaman herbalnya, saking khawatirnya dengan keadaan si kakek. "Apa-apaan ini?" tanya Nam Gungmai dalam hati, yang juga terkejut melihat pemandangan mengerikan di depan mata mereka. Jinhyo segera masuk ke dalam rumahnya, dan di sana terlihat sang kakek yang jatuh tersungkur di lantai dengan beberapa luka di tubuhnya. Jinhyo langsung menghampiri kakeknya yang terlihat lemah. Beruntungnya, si kakek masih bisa selamat dan bisa berbicara meskipun hanya merintih. Sang kakek kemudian diobati dengan tanaman herbal yang ada. Dia juga diakupuntur untuk memperlancar peredaran darahnya. Terlihat Wang Yeon yang menanyakan kondisi para penduduk sekarang ini, dan anak buahnya menjawab kalau hanya ada sebagian kecil yang selamat. Sebagian besar dari mereka mengalami luka berat. Para murid kelas ular dan juga Yang Jun sedang berada di rumah Jinhyo untuk menunggu kakeknya sadar. Ternyata Yulreong lah yang merawat dan mengobati luka si kakek. Beberapa saat kemudian, si kakek mulai membuka matanya. Dia kemudian bangun karena masih panik dengan kejadian yang baru saja menimpanya. "Bandit itu menculik cucu pertamaku, tolong selamatkan dia," kata si kakek dengan panik. Kelas ular tentu saja kaget dengan apa yang dikatakan si kakek. Bukan hanya menyerang, tapi penjahat-penjahat itu juga melakukan penculikan. "Bukan cuma cucuku saja, mereka juga menculik semua wanita di desa ini," jelas si kakek lagi. Si kakek kemudian bersujud di hadapan semua orang. Dia meminta tolong kepada Yang Jun dan kelas ular untuk membantu dan menyelamatkan mereka semua. Si kakek terus bersujud sampai lukanya kembali terbuka dan mengeluarkan cairan merah. Kelas ular kemudian berkumpul di halaman untuk berdiskusi. Nam Gungmai berkata kalau mereka harus membantu dan menyelamatkan orang-orang yang tertangkap itu. Yang Jun menjawab kalau dia sebenarnya juga ingin menyelamatkan mereka semua. Tapi prioritas utama mereka saat ini adalah misi awal. Dan ada kemungkinan juga kalau ini semua adalah jebakan. Jadi mereka juga tidak bisa meninggalkan warga desa tanpa pengawasan begitu saja. Takutnya serangan susulan akan datang. Tapi tetap saja, kita tidak bisa membiarkan semua ini. Yang kita semua pelajari di sekolah adalah untuk melindungi orang-orang dengan menggunakan cara yang adil dan bekerja sama, protes Nam Gungmai lagi. Mo Yang Bo juga berkata kalau dia setuju dengan ucapan Nam Gungmai. "Kalau mereka semua adalah bandit hutan, kita juga pasti bakal menghadapi mereka nantinya. Jadi gak masalah kalau kita melawan mereka sekarang. Mereka bahkan berani menyerang di luar teritori mereka. Harus dibalas dong, kita nggak bisa mengabaikan ini," tambah Jegalmi yang juga setuju dengan Nam Gungmai dan juga Mo Yang Bo. "Aku juga setuju, jangan khawatir dengan grup pedagang kami. Tempat ini sudah tersapu bersih, jadi mereka tidak akan kembali ke sini lagi," ucap Wang Yeon kemudian. Yang Jun kemudian menoleh ke arah semua murid-muridnya, dan tampak wajah percaya tanpa keraguan di wajah mereka semua. Yang Jun pun tersenyum kecil karena bangga dengan mereka semua. Dan sepertinya mereka juga sudah menetapkan pikiran mereka untuk hal ini. "Kalau begitu, mulai sekarang kita akan menyelamatkan para penduduk desa. Aku akan membagi kalian jadi tim penyelamat dan tim pendamping," ucap Yang Jun kemudian. Nam Gungmai sangat senang mendengar keputusan itu, karena dia pasti akan menyelamatkan semua warga desa. Yang Jun kemudian berkata kalau regu penyelamat adalah Mo Yang Bo, Won Pyo, Jegalmi, dan juga Yang Jun sendiri. Sementara Yulreong dan Nam Gungmai akan tetap berada di desa dan menjaga para pedagang dan penduduk desa. Seketika semangat Nam Gungmai menghilang karena dia tidak dipilih untuk ikut dalam penyelamatan. Nam Gungmai sangat ingin protes, tapi Yang Jun kemudian menyodorkan sesuatu kepadanya, dan benda itu adalah suar. Jika terjadi sesuatu di tempat ini, Nam Gungmai harus menembakkan suarnya. "Instruktur, aku juga ingin bergabung dengan kalian," ucap Nam Gungmai lirih. Tapi Jegalmi melarangnya karena Nam Gungmai tidak akan membantu sama sekali meskipun dia ikut. Nam Gungmai pun tertunduk sedih, tapi yang dikatakan oleh Jegalmi juga benar. Meskipun dia coba membantu, Nam Gungmai juga tidak bisa menggunakan ki. Jadi tim penyelamat pasti akan tertunda karena dia. "Tolong selamatkan mereka," kata Nam Gungmai kemudian. Kelompok penyelamat kemudian bergerak cepat untuk mencari markas para bandit. "Terus bergerak," kata Yang Jun memberi perintah. Mo Yang Bo berlari di depan, kemudian dikagetkan dengan tebasan pedang seorang bandit yang bersembunyi dan menunggunya di balik pohon. Tapi Mo Yang Bo dengan sigap menghindarinya. Mo Yang Bo kemudian melompat menjauh dari penjahat itu untuk menghindari serangan susulan. "Apa mereka sengaja menunggu untuk menyerang kami secara mendadak?" kata Mo Yang Bo dalam hati. Dan beberapa detik kemudian, bandit-bandit yang lain muncul dan mengepung mereka dari segala arah. Yang Jun hanya diam saja karena para bandit ini akan menjadi latihan yang cocok untuk para murid. Karena Guru Myeondok juga sudah berkata kemarin, Yang Jun harus menangani para asasin, sedangkan anak-anak akan menangani para bandit. "Karena hanya bandit, aku akan menyerahnya kepada anak-anak," kata Yang Jun dalam hati. "Hehehe, bocah, ngapain kalian ikutin kami?" kata para bandit sambil tertawa meremehkan. "Waktunya memberi kalian pelajaran," kata Mo Yang Bo kemudian sambil mulai mengeluarkan tenaga dalamnya dan siap untuk bertarung.
Para bandit mulai terkejut saat melihat Mo Yang Bo yang sudah bisa menggunakan energi Ki di umurnya yang masih muda. Mo Yang Bo kemudian maju dan bersiap menyerang para bandit. Si bandit mulai terkejut dengan serangan mendadak itu. Tapi beberapa saat kemudian, pedang Mo Yang Bo hancur saat berbentrokan dengan kampak milik si bandit. Mo Yang Bo sendiri ikut terkejut karena itu di luar ekspektasinya. Dia tidak mengira kalau pedangnya akan hancur semudah itu. Si bandit mulai mengerti kalau pedang yang dibawa oleh Mo Yang Bo hanyalah pedang rongsokan. Dia kemudian bersiap untuk menyerang balik dengan kampaknya. Tapi Mo Yang Bo dengan cepat melompat dan menghindari serangan itu. Dia lalu berputar dan menendang kepala si bandit sampai dia terpental ke belakang. Pedang ini hancur karena tidak bisa menahan kekuatan energi Kiku, ucap Mo Yang Bo dalam hati. Tapi si bandit ternyata belum goyah sama sekali. Dia kembali tersenyum. Sial, aku takut dengan bocah ini, padahal dia nggak ada apa-apanya, kata si bandit kemudian. Mo Yang Bo kemudian menarik pedangnya yang lain, tapi dia menjadi bingung sekarang. Dengan pedang seperti ini, bagaimana caraku bertarung? Tanyanya dalam hati. Sementara bandit yang lain mulai maju dan menyerang Jegalmi. Jegalmi mulai menggunakan teknik umgong atau bela diri suara dengan seroding bambunya. Teknik Jegalmi berhasil memukul mundur para bandit itu, tapi ternyata tidak cukup kuat untuk menjatuhkan bahkan melukai mereka. Mereka masih bisa berdiri dan malah bingung kenapa mereka tidak apa-apa. Hehehe, serangan suara itu lemah banget, ucap si bandit kemudian. Sementara Jegalmi masih bingung dengan senjata seruling dari guru Myeondok itu. Kalau saja aku bisa mengendalikan kekuatan ini dengan bebas, pasti aku bisa bertarung beneran, ucap Jegalmi kemudian. Dia tidak akan bisa belajar Yin dan Yang dalam waktu 2 hari. Jadi untuk sekarang, dia hanya bisa mendorong mereka untuk menjauh. Sementara bandit yang lain juga bersiap melayangkan kampaknya ke arah Wonpyo. Wonpyo si ahli Shaolin dengan sigap menahan serangan itu dengan senjata nunchaku miliknya. Tapi senjata itu meleset dan membuat Wonpyo panik. Dia dengan cepat berlari menghindar dan bergerak cepat agar tidak terkena serangan itu. Wonpyo kemudian berkata kalau dia tidak bisa menggunakan senjata itu dengan baik karena aliran Qi-nya terpotong oleh rantai-rantai di senjatanya. Terlihat para murid yang masih kesulitan di sana. Kemampuan mereka jauh di atas para bandit, tapi mereka lemah tanpa senjata andalan mereka masing-masing. Kenapa guru memberi senjata yang gak cocok dengan kami sama sekali? Kata mereka kemudian. Kembali ke desa petani, terlihat Wang Yon yang memberi instruksi kepada semua anak buahnya untuk menyiapkan semua barang mereka agar mereka bisa langsung istirahat setelah tim penyelamat kembali ke desa. Terlihat Nam Gungmai yang sedang duduk berjaga di sekitar sana dengan memegang suar pemberian dari Yang Jun. Kami tidak dimasukkan ke tim penyelamat, tapi misi kami yang sebenarnya adalah mendampingi grup pedagang ini. Kemungkinan bandit itu menyerang di desa ini lagi sangat kecil sih, tapi aku harus bersiap-siap untuk skenario terburuk sekalipun, ucap Nam Gungmai yang selalu berpikiran positif. Nam Gungmai kemudian melihat Jinyo yang sedang berdiri di depan rumahnya. Dia mendekatinya dan ternyata Jinyo sedang menunggu kakeknya yang dirawat oleh Yul Reong. Beberapa saat kemudian, Yul Reong keluar dari rumah kakek dan bercucuran keringat. Kakekmu akhirnya tertidur lagi. Seharusnya beliau baik-baik saja sih setelah ini, ucap Yul Reong membawa kabar baik untuk Jinyo. Jinyo kemudian menunduk dan mengucapkan terima kasih banyak kepada Yul Reong yang sudah banyak merawat kakeknya. Nam Gungmai kemudian berkata, kalau urusan di sini sudah selesai, Nam Gungmai akan memeriksa pinggiran desa terlebih dahulu setelah ini. Kak, aku akan ikut denganmu, ucap Jinyo dengan bersemangat. Nam Gungmai dan Jinyo kemudian berjalan di sekitar pinggiran desa. Terlihat juga banyak mayat-mayat warga desa yang dikumpulkan untuk dimakamkan esok harinya. Nam Gungmai bertanya, apakah memang para bandit itu sering muncul di desa ini? Tapi Jinyo menjawab, kalau markas bandit yang paling dekat saja berada sangat jauh dari tempat ini. Jadi desa selalu aman tanpa gangguan dari bandit. Jadi mereka tidak pernah menyerang kita sama sekali dulunya. Hari ini adalah pertama kali, ucap Jinyo menjelaskan. Nam Gungmai semakin bingung dengan keadaan ini. Bandit yang berada sangat jauh dan tidak pernah menyerang desa, tiba-tiba menyerang tanpa alasan yang jelas. Pasti ada hal yang berbeda dengan semua ini. Seketika, Nam Gungmai mulai sadar. Dia mendengar kata-kata dari ketua pedagang, kalau grup dagang mereka sudah diincar oleh musuh baru mulai 3 bulan belakangan ini. Dan grup pedagang itu sering mengunjungi desa ini. Sepertinya musuh yang menyerang desa ini adalah musuh yang sama dengan penjahat yang mengincar grup pedagang. Jinyo bingung dengan sikap Nam Gungmai yang tiba-tiba menjadi aneh. Dia hanya terdiam seperti sedang berpikir keras dengan kejadian yang terlihat janggal ini. Jinyo, aku mau balik dulu, kata Nam Gungmai tiba-tiba. Jinyo kemudian bertanya, kenapa tiba-tiba Nam Gungmai mengajaknya untuk kembali? Bukannya tadi dia yang bersemangat untuk mengajaknya berkeliling desa? Dan Nam Gungmai berkata kalau ada yang tidak beres. Seketika terlihat asasin berbaju hijau di atas pohon. Baju yang sama dengan asasin yang menyerang guru Myeondok kemarin. Asasin itu melotot dan bersiap untuk menyerang Nam Gungmai. Kakak, kenapa kau tiba-tiba ketakutan begitu? Tanya Jinyo kemudian. Aku tidak main-main, ayo kita kembali sekarang, jawab Nam Gungmai yang sudah merasa tidak enak. Seketika, Nam Gungmai menoleh ke arah atas, dan tepat di depan wajahnya, si asasin sudah melihat ke arah Nam Gungmai. Asasin itu bergelantungan dan memang sengaja menakuti Nam Gungmai. Jinyo yang melihatnya menjadi gemetaran dan badannya tak bisa digerakkan. Nam Gungmai berpikir kalau dia tidak mungkin menang melawan asasin itu. Dia lalu memegang tangan Jinyo dan membawanya berlari menjauh. Mau lari kemana kalian? Tanya si asasin yang ternyata tidak mau membiarkan Nam Gungmai dan Jinyo lari begitu saja. Dia kemudian melompat dan mencegat mereka berdua. Nam Gungmai dan Jinyo tentu saja terkejut melihatnya. Nam Gungmai kemudian bermaksud untuk menarik pedang kayunya. Dia harus mengulur waktu agar Jinyo bisa melarikan diri. Akulah lawanmu, teriak Nam Gungmai yang memberanikan diri maju dan menyerang si asasin. Tapi dengan mudahnya, si asasin menghindari tebasan Nam Gungmai. Nam Gungmai kemudian terus menyerangnya dengan sekuat tenaga. Nam Gungmai kemudian berteriak dan meminta Jinyo untuk segera berlari. Tapi tiba-tiba, sebuah tendangan keras mengarah ke dada Nam Gungmai. Ternyata, si asasin maju dan melakukan serangan itu sampai Nam Gungmai jatuh tersungkur. Nam Gungmai dengan cepat melompat ke belakang. Dia terlihat kesakitan setelah menerima tendangan dari si asasin yang sangat keras. Hahaha, siapa yang melawan siapa? Kata si asasin yang terlihat sangat meremehkan Nam Gungmai. Nam Gungmai masih tertunduk lesu dengan mulutnya yang mengeluarkan cairan merah. Pertama-tama, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, dan aku juga harus menangani penduduk desa dan para pedagang nantinya, kata si asasin kemudian sambil menjentikkan jarinya. Nam Gungmai yang merasa kalau situasi semakin berbahaya, kemudian mengeluarkan suara yang diberi oleh Yang Jun. Dia bersiap menembakkannya ke langit untuk memberi tanda kepada Yang Jun dan teman-temannya yang lain. Tapi dengan cepat, sebuah senjata datang dari dua sisi Nam Gungmai, seperti sebuah senjata tapi yang kemudian mengikat kedua tangan Nam Gungmai.
Nam Gungmai kemudian terkejut karena tangannya terikat sebelum dia berhasil menembakkan suar itu, dan suar pun jatuh ke tanah. Ternyata ada dua asasin lain yang sudah muncul dan melayangkan senjata itu. Ketua asasin yang melihat suar itu kemudian menginjaknya sampai pecah. Nam Gungmai pun berteriak keras karena dia tidak akan bisa minta bantuan kepada siapa-siapa lagi sekarang. Oh, jadi benda ini adalah harapan terakhirmu, dasar konyol, kata si ketua asasin kemudian. Terdengar teriakan dari belakang, dan saat Nam Gungmai menoleh, ternyata Jinhyo sudah tertangkap oleh asasin yang lain. Nam Gungmai yang tidak ingin Jinhyo terluka, kemudian berteriak dan meminta para asasin untuk melepaskan Jinhyo. Sepertinya kamu tidak paham dengan situasimu sekarang ya, kata si asasin, yang kemudian mengeluarkan beberapa tali dari tangannya. Tali-tali yang banyak dan dilengkapi dengan kunai di ujung-ujungnya itu pun melesat dengan cepat ke arah Nam Gungmai. Nam Gungmai kemudian terikat dan benar-benar tidak bisa bergerak sama sekali sekarang. Si ketua asasin kemudian menarik tali itu dan menggantungkan Nam Gungmai secara terbalik di atas pohon. Tampaknya aku terlalu skeptik pada dirimu, padahal kau bukan apa-apa. Bergantunglah di sana dan pikirlah tentang seberapa lemahnya dirimu, ucap si asasin kepada Nam Gungmai. Si ketua asasin kemudian meminta anak buahnya untuk segera membunuh Jinhyo, dan Nam Gungmai terlihat panik saat mendengar perintah itu. Salah satu asasin kemudian mengangkat Jinhyo dan bersiap melakukan sesuatu kepadanya. Nam Gungmai berteriak sangat keras untuk menghentikan semua itu, tapi si asasin malah semakin kesenangan melihat Nam Gungmai yang sangat frustasi. Dia mengangkat Jinhyo semakin ke atas dan terlihat Jinhyo yang sudah menangis. Kakak, panggil Jinhyo sambil meneteskan air matanya karena ketakutan. Lihat baik-baik, apa kau masih ragu? Bukannya kau merasa lega karena belum giliranmu? Tanya si asasin sambil terus memanas-manasi Nam Gungmai. Kau putus asa, atau mungkin kesal. Tapi gimana lagi, salah siapa kalian lemah? Lanjut si asasin. Asasin itu kemudian mulai mencekik leher Jinhyo. Dia bermaksud membunuh Jinhyo secara perlahan dan membuat Nam Gungmai semakin frustasi. Dan terlihat wajah Jinhyo yang sudah semakin membiru dan sulit untuk bernafas. Seketika, Nam Gungmai menuju alam bawah sadarnya. Kita dibawa menuju ke masa kecil Nam Gungmai. Dia terlahir sebagai putra kelima Nam Gungjo, dan sudah menjadi hal biasa jika semua orang berharap kalau Nam Gungmai menjadi anak yang kuat. Mereka semua selalu menunjuk Nam Gungmai untuk menjadi hebat, dan mengikuti jejak ayah dan semua kakak-kakaknya, dan juga mempertahankan kehormatan klan Namgung. Tapi semuanya berubah saat mereka mengetahui kalau Nam Gungmai tidak bisa menggunakan skillnya. Mereka yang selalu berharap kemudian menganggap kalau Nam Gungmai adalah sampah. Bukan hanya lemah, tapi Nam Gungmai tidak bisa menggunakan energi ki. Dia selalu diejek sebagai anak yang tidak berguna dan hanya menjadi aib bagi keluarga Namgung. Dan hal itu membuat Nam Gungmai berkecil hati. Namun dengan putus asa sekalipun, dia tetap berusaha untuk mengimbangi kakak-kakaknya. Meskipun itu tidak akan bisa, Nam Gungmai terus mengayunkan pedangnya dengan harapan bisa menjadi kuat. Meskipun dia tidak tahu alasan kenapa dia ingin menjadi kuat. Sebelum Nam Gungmai mengenal dunia luar, alasan utamanya adalah untuk membanggakan ayahnya. Tapi semakin dia berkelana dan melihat kehidupan di dunia luar, tujuan Nam Gungmai sekarang adalah untuk melindungi semua orang yang membutuhkan. Dan di saat dia sedang putus asa, seseorang datang membawa harapan kepadanya. Dia adalah guru Gui Myeondok yang akan memberikan cara kepada Nam Gungmai untuk menjadi kuat. Dan yang harus dia lakukan sekarang adalah tahap pertama, reverse flow. Seketika energi ki asli milik Nam Gungmai mulai pecah, semuanya keluar secara bersamaan, memancar dengan sangat terang sampai tali-tali yang mengikatnya mulai putus. Ki beracun berwarna ungu yang biasa keluar sekarang sudah berganti menjadi ki merah asli milik Nam Gungmai. Dia lalu berputar dengan mendarat kembali ke tanah. Nam Gungmai terlihat berbeda dengan biasanya. Aura kekuatan ki keluarga Namgung terpancar sangat luar biasa. Si ketua asasin sampai terkejut karena Nam Gungmai bisa memotong tali besi itu dengan mudah. Apa-apaan bocah ini? Tanya si ketua asasin dalam hati. Melihat Jinhyo yang sudah hampir kehabisan nafas, Nam Gungmai langsung maju dengan cepat dan bersiap menyerang si asasin. Tapi ternyata Nam Gungmai hanya melompat dan menyelamatkan Jinhyo. Akhirnya Nam Gungmai bisa bernafas lega saat Jinhyo ternyata masih bisa bernafas dan dia terlihat lemas dan pingsan. Dia juga senang karena akhirnya dia bisa menggunakan metode reverse flow atau membalik aliran ki-nya agar ki aslinya bisa keluar. Ketika bertarung denganku, dia sangat ceroboh, tapi sekarang dia jadi benar-benar berbeda. Apa maksudnya dia bisa berkembang sebanyak itu dalam waktu yang sesingkat ini? Tanya si ketua asasin dalam hati. Orang-orang yang kuat tidak pernah menginjak-injak yang lemah, tapi melindungi mereka. Itulah orang yang kuat, kata Nam Gungmai yang kembali mengangkat pedangnya dan bersiap untuk bertarung. Bocah sombong, matilah kau, teriak salah satu asasin yang kemudian melompat dan menyerang Nam Gungmai dengan pedangnya. Nam Gungmai mulai menggunakan reverse flow-nya sekali lagi. Dia lalu melayangkan pedang kayunya dan dengan mudah menangkis serangan si asasin. Padahal dia menggunakan pedang asli. Kekuatan ini adalah ki dalam asliku, tapi aku masih belum bisa menggunakannya secara maksimal karena aku baru saja belajar dan bisa mengeluarkannya sekarang, kata Nam Gungmai dalam hati. Nam Gungmai masih sedikit kebingungan bagaimana cara dia untuk melawan, tapi dia ingat kalau cara satu-satunya untuk memaksimalkan kekuatan ki adalah dengan menggunakan sebuah teknik. Seketika, Nam Gungmai teringat dengan kakak pertamanya. Dulu, Nam Gungmai pernah diserang menggunakan jurus mematikan milik kakaknya itu. Nam Gungmai kemudian mengambil kuda-kuda dan meniru gerakan kakaknya secara persis. Dan dengan teknik asli keluarga Namgung yang disebut Changcheong Swordship Double Dragon Slash, Nam Gungmai mulai mengeluarkan aura-aura api di pedangnya. Nam Gungmai langsung maju dan menusukkan pedang kayunya, dan dengan jurus Twin Dragon Twister, Nam Gungmai mengarahkan ke si asasin sampai dia terluka parah karena tidak bisa menahan serangan dahsyat dari Nam Gungmai. Semua bajunya sampai terbakar dan dia jatuh tersungkur. Tapi bukan hanya jatuh, si asasin tewas di tempat setelah menerima serangan dari Nam Gungmai itu. Asasin-asasin yang lain sampai tercengang melihat temannya yang dikalahkan oleh Nam Gungmai. Seorang expert kelas pertama dikalahkan oleh seorang bocah. Sebenarnya apa yang kusaksikan tadi? Tanya si ketua asasin dalam hati yang masih kaget. Tapi setelah menggunakan jurus itu, tangan Nam Gungmai terlihat bergetar. Untunglah aku berhasil menggunakan double dragon slash dengan kiku, kata Nam Gungmai dengan tersenyum. Meskipun tubuhnya sedang lemah, tapi tiba-tiba dia kehilangan keseimbangan tubuhnya dan hampir saja terjatuh. Nam Gungmai berusaha bangkit kembali dengan menopang tubuhnya dengan pedangnya. Dia juga mulai merasa pusing karena mungkin itu adalah efek menggunakan jurus dahsyat untuk pertama kali dalam hidupnya. Bangunlah, Nam Gungmai, bangunlah. Musuh masih tersisa 3, ucap Nam Gungmai dalam hati yang berusaha menyemangati dirinya sendiri. Awalnya, si ketua asasin khawatir kalau perkiraannya salah tentang Nam Gungmai. Tapi saat melihat keadaan Nam Gungmai yang sekarang sedang lemah dan tubuhnya gemetaran, dia kemudian akan menggunakan kesempatan itu untuk membunuhnya. Dia lalu meminta anak buahnya untuk segera maju.
Dua assassin yang lain mulai maju dan menyerang Nam Gumai secara bersamaan. Nam Gumai sedikit panik dan mulai menebak-nebak trik apa yang akan mereka lakukan sekarang. Tapi dengan cepat, dua assassin itu sudah melompat dan berada tepat di depan Nam Gumai. Salah satu assassin yang menggunakan senjata cakar menyerang terlebih dahulu dan Nam Gumai melompat untuk menghindarinya. Tapi meskipun berhasil menghindar, dia tetap terkena sedikit serangan itu di lengannya. Tiba-tiba, assassin lain yang menggunakan pedang sudah langsung menyerang. Untungnya, Nam Gumai bisa menangkis serangan itu, meskipun dia agak kesulitan karena pedang itu sudah menggunakan energi ki di dalamnya. Dan jika berhadapan langsung, pedang kayu Nam Gumai pasti akan patah dan dia pasti akan mati. Kedua assassin itu terus menyerang secara membabi buta, dan Nam Gumai hanya terus menghindar tanpa bisa melawan balik. Dia kemudian bermaksud untuk menjaga jarak terlebih dahulu untuk mengendorkan serangan mereka, tapi ternyata Nam Gumai melihat sebuah bayangan yang bergerak cepat ke arahnya. Dan saat dia menoleh ke atas, si ketua assassin dengan senjata tali besinya sudah melompat dan menyerang Nam Gumai. Senjata tali besi itu menghujani Nam Gumai dan menimbulkan beberapa luka di tubuhnya. Nam Gumai yang merasa kesakitan kemudian berguling untuk menghindari area serangan itu. Mereka bertiga menyerang dari arah yang berbeda. Aku tidak akan bisa menemukan celah untuk menyerang balik. Menghindari serangan mereka saja sudah susah. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kata Nam Gumai dalam hati yang kebingungan. Kenapa kau jadi diam saja? Kenapa kau tidak memakai teknik pedangmu yang tadi? Teriak si ketua assassin yang kemudian kembali maju untuk menyerang. Nam Gumai bisa saja menggunakan jurus kakaknya tadi, tapi dia harus menghentikan momentum mereka terlebih dahulu. Dan Nam Gumai belum belajar semua gaya berpedang dengan benar. Si assassin kemudian langsung maju dan melayangkan pedangnya ke arah Nam Gumai. Dan lagi-lagi dia bisa menangkisnya. Tapi serangan cakar dari arah lain dapat dengan mudah masuk dan melukai lengan Nam Gumai. Nam Gumai mulai panik karena ternyata di cakar itu terdapat racun yang misterius. Nam Gumai yang mulai goyah kemudian terus terkena serangan beruntun dari para assassin. Dia mulai panik dan tidak bisa bergerak. Dia kebingungan harus melakukan apa karena sejak kecil ayahnya melarangnya untuk menggunakan ki dan juga tidak pernah mengajarkan teknik pedang kepada Nam Gumai. Tetapi, Nam Gumai pernah mempelajari satu teknik, sebuah teknik yang sudah dia ulangi ratusan bahkan ribuan kali dalam sehari. Dan teknik itu adalah Changcheon Swordsmanship Stance. Nam Gumai kembali melakukan reverse flow untuk mengeluarkan energi ki aslinya. Si ketua assassin mulai panik karena Nam Gumai mulai berubah seperti tadi. Nam Gumai mulai maju dan mengangkat pedangnya. Pedang itu lagi-lagi diselimuti oleh aura-aura api. Dan dengan jurus Twin Dragon Twister Transformation, Nam Gumai berhasil mengeluarkan serangan dahsyat yang mengenai salah satu assassin itu. Kobaran api yang sangat dahsyat terlihat memancar ke langit karena serangan dari Nam Gumai. Tapi ternyata serangan itu sangat menguras energinya. Nam Gumai mulai kehilangan kesadaran dan kemudian jatuh pingsan ke tanah. Sementara satu assassin bersenjata pedang juga tewas karena serangan Nam Gumai yang dahsyat itu. Kedua assassin yang masih hidup sampai terkejut dengan apa yang terjadi di depan mata mereka. Si ketua assassin yang mengetahui kalau Nam Gumai sudah pingsan kemudian berjalan mendekatinya. Dia mengubah teknik yang dia gunakan tadi. Padahal dia masih muda dan kurang berpengalaman. Tapi dia bisa menggunakannya dalam waktu sesingkat itu. Ucap si assassin yang setengah takjub melihat kemampuan Nam Gumai. Jika anak ini kubiarkan hidup, dia akan menggangguku untuk kedepannya. Jadi, aku harus bunuh dia sekarang, kata si assassin lagi, yang kemudian mengangkat pisaunya dan bersiap menusuk Nam Gumai. Tiba-tiba, terlihat seseorang yang memanggil si assassin. Si ketua assassin kaget karena mengira yang datang adalah teman-teman Nam Gumai yang lain. Siapa kau? Tanya si ketua assassin. Dan ternyata, dia adalah seorang kakek tua dengan membawa tongkat di tangannya. Kenapa ada orang dewasa yang membuli seorang bocah? Tanya si kakek kemudian. Ketua assassin kemudian meminta anak buahnya untuk membunuh kakek itu. Si assassin maju dan menyerang dengan melemparkan sebuah kunai. Tapi, si kakek berhasil menahannya dengan tongkat kayunya. Aku akan menangkap kalian seperti aku menangkap anjing, ucap si kakek yang ternyata adalah ketua Gaibang yang bernama Heo Sogul. Sin berpindah ke tim penyelamat yang masih berusaha melawan para bandit. Terlihat Moyangbo yang masih kesulitan melawan mereka dengan pedang besi tua miliknya. Si bandit kemudian menggunakan cara licik dengan melemparkan pasir ke arah Moyangbo untuk menghalangi penglihatannya. Moyangbo sedikit terkejut dengan itu dan ternyata beberapa senjata kunai sudah dilancarkan ke arah Moyangbo. Tapi Moyangbo dengan instingnya kemudian dengan mudah menghindari senjata itu. Mereka menggunakan segala cara untuk menang, kata Moyangbo dalam hati. Dua bandit yang menjadi musuh Moyangbo masih tersenyum licik karena belum mendapat perlawanan yang berarti dari Moyangbo. Kalau saja aku punya senjata yang lebih layak daripada ini, kata Moyangbo lagi yang ternyata beberapa pedang tuanya sudah hancur berserakan. Sementara bandit yang lain juga masih terus menyerang Jegalmi dan Jegalmi hanya bisa terus menghindar tanpa bisa melawan balik. Apakah kau hanya akan terus melarikan diri seperti itu? Tantang si bandit dan Jegalmi berpikir kalau serangan Sonic Attack-nya tidak cukup kuat. Dia perlu serangan lain yang lebih kuat lagi untuk melawan bandit-bandit itu. Terlihat juga Yang Jun yang masih berdiri tenang sambil mengamati cara bertarung para murid. Dia melihat kalau kemampuan para murid jelas jauh di atas para bandit. Tapi pertarungan mereka ini sangat kacau. Mereka bahkan tidak menjaga senjata mereka sama sekali, ucap Yang Jun dalam hati. Di mana para wanita yang kalian culik? Tanya Yang Jun yang mulai bergerak maju menghampiri salah satu bandit. Si bandit kemudian memutar badannya dan bersiap menyerang Yang Jun dengan senjata kapaknya. Tapi Yang Jun dengan mudah menangkis serangan itu dengan pedangnya yang bahkan belum keluar dari sarungnya. Aku tanya lagi, di mana para wanita yang kalian culik? Tanya Yang Jun lagi. Hahaha, kau utusan keadilan ya? Baiklah, akan kuberitahu. Kami menggunakan mereka sesuka hati, lalu kami menjualnya ke pedagang budak. Jawab si bandit dengan senyum jahatnya. Tapi Yang Jun bukanlah orang bodoh. Kata-kata si bandit itu jelas-jelas hanyalah sebuah kebohongan. Karena mereka semua tidak akan punya cukup waktu untuk melakukan itu. Kemungkinan besar mereka masih menyandra para wanita di suatu tempat. Sebenarnya Yang Jun ingin menyerahkan sepenuhnya kepada para murid. Tapi kalau diundur lebih lama lagi, orang-orang yang diculik bisa dalam bahaya. Jadi tidak ada pilihan lain selain Yang Jun sendiri harus turun tangan. Yang Jun kemudian mengangkat pedangnya dan membuat si bandit terlempar ke atas. Tak cukup sampai di situ, Yang Jun menyerangnya secara bertubi-tubi di sekujur tubuhnya sampai si bandit jatuh tersungkur dan tidak bisa berdiri lagi. Semua orang sampai tertegun melihatnya. Semua orang berusaha, mundurlah. Mulai sekarang aku yang akan melawan mereka. Perintah Yang Jun kemudian kepada semua murid.
Semua murid tampak kecewa dengan diri mereka sendiri karena tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan, dan sampai Yang Jun sendiri yang harus turun tangan. Dan beberapa saat kemudian, para bandit sudah terkapar babak belur dan tak bisa bergerak karena serangan dari Yang Jun tadi. Dengar, kalau kalian terus melawan mereka, kalian mungkin bisa saja menang. Setidaknya, para bandit itu berada di tingkat 2, tapi kalian tidak bisa menggunakan senjata kalian dengan benar, dan taktik pertarungan kalian yang sebenarnya berantakan. Itulah kenapa pengalaman itu sangat penting. Jelas Yang Jun menasihati para murid. Mereka hanya tertunduk mendengar perkataan Yang Jun. Aku ikut campur karena menyelamatkan yang diculik adalah prioritas saat ini. Akan ada kesempatan lain nantinya, tambah Yang Jun, dan semua murid pun mengiyakannya. Lalu Yang Jun menoleh ke arah salah satu bandit yang masih dibiarkan. Dia meminta bandit itu untuk menunjukkan tempat di mana para sandera dikumpulkan, dan si bandit pun mengiyakannya. Kembali ke Hyo Sogul yang datang menyelamatkan Nam Gung Mai. Dia tampak mengeluarkan aura-aura ki berwarna kuning di seluruh tubuhnya. Sekarang, mana yang harus kuhajar duluan? Datang sini, kata Hyo Sogul sambil maju dan menantang. Si ketua asasin mulai terkejut karena yang dilakukan oleh Hyo Sogul adalah pembukaan 8 gerbang dari Gaebang. Kalau dia bisa membuka 7 gerbang sekarang, berarti dia seorang ketua. Dia bukan orang biasa, dia adalah seorang master tingkat atas, kata si ketua asasin dalam hati yang mulai khawatir karena orang tua di depannya kemungkinan juga sudah mencapai tingkat transendan. Dan karena tidak mungkin melawan seseorang master sekarang, ketua asasin berencana untuk segera mundur dan kabur dari tempat ini. Dia lalu mengeluarkan benda yang ternyata adalah bom asap. Ketua Hyo yang mengetahui kalau mereka berencana untuk kabur, kemudian berusaha bergerak maju untuk menyerang sebelum terlambat. Tapi si ketua asasin berhasil menyalakan bom asapnya dan akhirnya kabur tanpa jejak dari tempat itu. Yah, dia kabur, kata Tetua Hyo yang kecewa. Tetua Hyo kemudian menoleh ke arah Nam Gung Mai. Dia kagum karena Nam Gung Mai memiliki pemikiran untuk tidak menyerah ketika dia sendiri bahkan sudah melewati batasnya. Keputusan dalam memilih pilihan terbaik dari situasi terburuk. Aku sangat terkesan. Teknik pedang yang kulihat tadi jelas ilmu pedang Chang Cheon. Dia pasti anak dari keluarga Namgung. Jadi dia Namgung Hui jadi keluarga Namgung. Ucap Tetua Hyo yang mengira kalau Namgung Mai adalah Namgung Hui karena dia pasti juga tahu tentang kabar Namgung Mai yang disebut aib dan tidak bisa menggunakan energi ki. Maka dari itu, saat melihat kemampuan Namgung Mai yang hebat tadi, Tetua Hyo masih mengira kalau Namgung Mai adalah Namgung Hui. Malam harinya, tampak para pedagang dan warga desa yang mulai menata barang-barang dagangan mereka sambil menunggu para tim penyelamat yang sedang menyelamatkan teman-teman mereka yang diculik. Tiba-tiba dari arah gerbang tampak para wanita yang kemarin diculik datang. Para warga mulai berlari untuk menghampiri keluarga mereka masing-masing. Mereka semua saling berpelukan, menangis, terharu karena akhirnya mereka berhasil diselamatkan. Tampak juga adik Jinhyo yang juga sudah selamat dan berada dalam pelukan si kakek dan juga Jinhyo. Tim penyelamat sangat senang dan terharu melihat semua hal itu. Mereka sangat bersyukur bisa menyelamatkan dan membantu warga desa. Tapi dari kejauhan terlihat Namgung Mai yang sedang terluka parah dan dirawat oleh Yul Reong. Hah? Namgung Mai? Kapan dia terluka? Kata Yang Jun yang juga terkejut melihat keadaan Namgung Mai. Aku perlu meningkatkan ketenanganku, jadi mari bicara denganku, Yang Jun Hyuk, kata Tetua Hyo kepada Yang Jun. Yang Jun yang ternyata juga sudah mengenal Tetua Hyo kemudian bertanya, kenapa Tetua bisa berada di sini? Tetua Hyo kemudian berkata kalau dia tidak sengaja berjalan ke sini dan kebetulan bertemu dengan Yang Jun. Kalau begitu senior, apa kau yang membuat bocah itu seperti ini? Kata Yang Jun yang menuduh Tetua Hyo. Hoi, mau semabuk apapun, ada batas yang tak akan pernah kulewati tahu. Mana mungkin aku melukai bocah itu? Jawab Tetua Hyo kemudian. Hahaha, maaf, tapi apa yang sebenarnya terjadi padanya? Tanya Yang Jun lagi. Pertama, bawakan aku alkohol terlebih dahulu, kata Tetua Hyo. Dasar si kakek pemabuk, kata Yang Jun dalam hati sambil menahan tertawa. Mereka kemudian berkumpul di dalam ruangan sambil makan dan minum arak. Tetua Hyo menceritakan kejadian yang dilihat tadi siang, yaitu saat Namgung Mai berhasil membunuh 2 asasin dengan pedang kayunya. Yang Jun dan murid-murid yang lain terlihat terkejut dan bertanya kembali, apakah yang dilihat oleh Tetua Hyo itu semuanya benar? Iya, bocah dari keluarga Namgung itu bertarung sampai akhir meskipun dia kalah jumlah demi melindungi penduduk desa dan para pedagang. Jelas Tetua Hyo lagi, tapi dalam hati Yang Jun masih sulit untuk mempercayai itu karena Namgung Mai bahkan tidak bisa menggunakan energi ki-nya. Yang Jun khawatir kalau Namgung Mai bertarung dalam keadaan aneh seperti dulu waktu dia melakukan ujian masuk. Apakah saat bertarung kondisinya aneh, seolah-olah dia tidak sadarkan diri dan bertarung mengikuti instingnya? Tanya Yang Jun lagi. Tetua Hyo berkata kalau Namgung Mai tidak seperti itu. Dia tidak kehilangan kesadarannya dan bertarung dengan baik untuk anak seumurannya. Dia bahkan membunuh 2 dari 4 asasin sendirian, dan apalagi asasin itu setidaknya berada di tingkat pertama. Tambah Tetua Hyo, Jegalmi, Moyangbo, dan bahkan Yang Jun sendiri semakin terkejut mendengar kalau yang dihadapi Namgung Mai bukan hanya seorang bandit, tapi seorang asasin. Di sini kita dijelaskan tentang tingkatan-tingkatan dalam seni bela diri. Mereka yang baru saja mengangkat pedang disebut tingkat ketiga. Tingkat kedua adalah mereka yang sudah mengasah kemampuan pedang serta bisa menggunakan skill bela diri. Dan jika seseorang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan niat senjata, maka dia sudah bisa disebut tingkat pertama. Setiap senjata mengandung niatnya sendiri-sendiri. Dan ketika seseorang bisa mewujudkan niat senjata sesuka hati mereka, mereka akan disebut seorang expert yang bahkan bisa membelah batu menjadi 2. Dan tingkatan selanjutnya adalah super expert. Untuk mencapai tingkat ini, seseorang harus mengkultivasi ki-nya yang berada di dalam dantiannya selama lebih dari 60 tahun. Dan di atasnya lagi ada tingkat Huang Yeon dan Hyeon Jeong. Jegalmi masih tidak percaya dengan perkataan Tetua Hyo karena Namgung Mai tidak mungkin bisa melakukan itu. Dia lalu bertanya lagi apakah Tetua benar-benar melihat itu semua, dan Tetua Hyo berkata kalau semua itu benar. Tetua Hyo kemudian mengubah topik pembicaraan mereka. Dia bertanya kenapa para asasin itu tiba-tiba menyerang desa ini. Tiba-tiba Wang Yeon masuk ke kamar dan berkata kalau sepertinya dia mengetahui alasan kenapa banyak penjahat dan asasin yang menyerang tempat ini. Sin kemudian berpindah kepada guru Myeondok yang sedang berada di provinsi Anhui. Dia mendatangi sebuah rumah besar yang ternyata adalah rumah dari keluarga Namgung. Myeondok mendekati rumah itu dan mengetuk pintunya pelan-pelan. Kenapa kau belum tidur? Sudah larut malam loh, kata seorang penjaga gerbang yang kemudian membuka pintu. Guru Myeondok kemudian berkata kalau dia adalah seorang guru dari Murim Lake. Si penjaga gerbang agak terkejut mendengar Murim Lake. Dia mengamati guru Myeondok dan melihat kalau tubuhnya sangat lemah dan pandangan matanya seperti panda yang mengantuk. Daripada seorang guru, dia lebih mirip dengan orang sakit yang datang untuk meminjam uang. Dan dia mengira kalau guru Myeondok sedang berbohong. Tapi karena si penjaga adalah orang yang ramah, dia kemudian tersenyum dan berkata kepada guru Myeondok untuk kembali lagi besok karena hari sudah larut sekarang. Dan guru Myeondok pun mengiyakannya.
Aku hanya ingin berkunjung, jadi sepertinya tidak usah membuat keributan, ucap guru Myeondok yang kemudian melompat ke atas pagar. Dia melihat sebuah cahaya dari salah satu ruangan di rumah keluarga Namgung, dan dia juga bisa merasakan energi ki yang sangat besar dari arah cahaya itu. Dan sudah pasti kalau itu adalah tempat tinggal Namgungjo, kepala keluarga klan Namgung. Myeondok kemudian melompat dan bermaksud ke ruangan itu, karena Namgungjo pasti sendirian berada di sana. Kembali ke desa petani, di mana Wang Yeon berkata kalau dia sepertinya tahu alasan kenapa para asasin menyerang desa dan para pedagang. Wang Yeon kemudian mengeluarkan sebuah kotak misterius dari dalam sakunya. Semua keheranan melihat barang itu, karena itu hanyalah terlihat seperti kotak kayu biasa. Dan saat Wang Yeon membukanya, tidak ada apapun di dalam kotak kayu ini. Wang Yeon kemudian menjelaskan kalau ini semua dimulai ketika grup pedagang Sangdan mulai terkenal. Banyak para pedagang yang bertransaksi di grup dagang ini. Tapi tiba-tiba, beberapa orang muncul di depan pintu gerbang grup dagang mereka. Dan mereka adalah kepala grup pedagang Jang Cheon, yaitu Jang Cheon Hao. Ada ketua grup pedagang Sung Seong, dan satu lagi adalah ketua grup pedagang Manso. Ketua grup pedagang Sangdan sedikit terkejut dengan kedatangan mereka, tapi tetap menyambut mereka dengan baik. Dan alih-alih membuat perselisihan antara grup dagang, mereka malah mencoba mempererat pertemanan mereka. Mereka saling minum bersama dan bersenang-senang. Dan ketika atmosfer mulai bagus, mereka semua menyarankan kepada grup pedagang Sangdan sesuatu barang yang tidak boleh didistribusikan. Wang Yeon yang melihat dari kejauhan tidak tahu apa barang itu. Yang dia lihat hanyalah sebuah kotak kayu. Dan itu hanyalah sesuatu yang bisa dijual kepada seseorang yang tahu kode rahasianya. Jang Cheon-hak juga sudah menyiapkan beberapa koin perak sebagai tanda kerjasama mereka. Tapi sebagai pedagang, ayah Wang Yeon atau ketua grup Sangdan tidak mau melakukan sesuatu yang tidak dia tahu. Grup pedagang Sangdan menolak tawaran mereka dan berkata tidak akan mendistribusikan benda itu. Dan karena kecewa, orang-orang itu kemudian langsung kembali pulang dengan tatapan yang aneh. Sejak saat itu, mereka mulai bersekongkol untuk menjatuhkan grup pedagang Sangdan. Mereka juga meninggalkan kotak kayunya, tapi saat dibuka, kotaknya kosong. Mungkin mereka sudah memperkirakan kalau grup Sangdan akan menolak. Jadi mereka mengambil isi dari kotak itu. Setelah mereka mendengar cerita dari Wang Yeon, mereka akhirnya menemukan titik terang dari kejadian yang aneh ini. Asasin yang menyerang Namgung Mai pasti juga dikirim oleh Federasi Pedagang itu, kata Jegalmi kemudian. Dan Wang Yeon juga berkata kalau itu sepertinya benar. Jegalmi bertanya lagi apa isi sebenarnya dari kotak itu, tapi Wang Yeon berkata kalau dia juga tidak tahu. Kotak itu ditinggalkan dalam keadaan kosong. Jadi dengan bukti yang buntu seperti ini, mereka masih tidak tahu alasan sebenarnya dari semua kejadian ini. Pelaku dan motif dendamnya sudah diketahui, tapi mereka masih penasaran apa isi dari kotak itu, sampai-sampai bisa menimbulkan masalah sebesar ini. Mungkin maksudmu ini? Tanya Tetua Heo yang juga mengeluarkan kotak kayu yang sama dengan yang dibawa oleh Wang Yeon. Semua orang terkejut dan menoleh ke arah Tetua Heo. Wang Yeon bertanya kenapa Tetua Heo juga bisa punya benda itu. Tetua Heo kemudian menjelaskan kalau dia adalah tetua gaibang yang memang suka mengumpulkan informasi. Dan dia juga sedang menginvestigasi benda aneh itu. Tapi bedanya saat kotak itu dibuka ada sebuah pil di dalamnya. Yang Jun bertanya apakah itu semacam eliksir atau semacam pil penyembuh yang lain. Tapi Tetua Heo menjawab kalau dia sendiri pun masih belum tahu. Jika itu memang benar-benar eliksir atau pil penyembuh ki, pasti bukanlah eliksir biasa. Tetua Heo berhasil mendapatkannya diam-diam ketika para dokter faksi iblis sedang bertengkar untuk merebutkan benda itu. Tetua Heo juga berkata kalau sepertinya benda itu sudah cukup tersebar ke seluruh Central Region. Dan karena dia tidak punya keahlian soal itu, Tetua Heo sudah meminta tolong penyelidikan pil itu kepada dua keluarga yang ahli dalam bidangnya, yaitu klan pengobatan dan klan San Cheondang. Kalau klan pengobatan dan klan Dangsi, aku yakin tidak lama lagi pasti bisa tahu apa efek pilnya. Tapi klan mana yang mendistribusikan eliksir ini? Tanya Jegalmi dalam hati. Para murid kemudian mulai saling bertukar pendapat dan berdiskusi tentang masalah ini. Sementara Tetua Heo mulai berpikir kalau dunia murim yang sudah damai ini mungkin akan segera kembali terguncang. Dia lalu menoleh ke arah Namgung Mai yang sedang tertidur lemah. Namgung Mai, berlawanan dengan pendapat orang tentang dirimu. Kau anak yang sangat menarik, katanya dalam hati. Sin berpindah ke kediaman Namgungjo, ketua klan Namgungsi. Saat dia sedang membaca sesuatu, dia merasakan sesuatu yang aneh mendekat ke arahnya. Namgungjo lalu bangkit dari duduknya dan mendekat ke arah jendela. Dan beberapa detik kemudian, Namgungjo menghilang dari pandangan. Namgungjo sudah sampai di atas atap, di mana Gui Myeondok juga sudah menunggunya di sana. Dia memandang ke arah sosok bertopeng hantu dan berjubah hitam di depannya. Siapa kau? Beraninya kau menyelinap ke kediaman keluarga Namgung tengah malam seperti ini? Tanya Namgungjo. Padahal aku sudah sengaja pakai topeng loh, masa kau masih gak kenal? Jawab Gui Myeondok kemudian. Tapi Namgungjo yang sepertinya tidak percaya berkata kalau siapapun bisa memakai topeng itu. Apa kau mau bilang kalau kau adalah Gui Myeondok? Tanya Namgungjo lagi. Apa ada cara lain untuk membuktikan diriku? Tanya Myeondok balik. Baik, akan kuperiksa sendiri, kata Namgungjo yang kemudian mulai mengeluarkan kekuatan kinya dan siap menyerang Gui Myeondok. Tubuh Gui Myeondok tiba-tiba terikat oleh sebuah tali ki. Namgungjo terus mengangkatnya ke atas dan terus menekan tali itu sekeras mungkin. Dia kemudian berteriak dan mulai maju menyerang. Tapi ternyata dia melemparkan Myeondok sampai dia terbang jauh dengan sangat cepat. Gui Myeondok terus meluncur layaknya sebuah pesawat jet dan sampai akhirnya dia menabrak sebuah tebing dengan sangat keras. Gui Myeondok hanya tertunduk lemas setelah menerima serangan dahsyat dari Namgungjo. Terlihat juga Namgungjo yang datang terbang menyusul Gui Myeondok. Metodemu ini sepertinya sedikit berlebihan, kata Gui Myeondok yang merasa sedikit kesakitan. Namgungjo berkata kalau serangan seperti itu pasti bisa ditangani dengan mudah oleh seorang Gui Myeondok. Gui Myeondok lalu bangkit dari duduknya dan berkata kalau Namgungjo terlalu curiga padanya. Bukankah ini adalah dunia di mana hal-hal palsu bertebaran? Di tempat ini, kau bisa menggunakan kekuatan aslimu dengan nyaman. Jadi buktikanlah kepadaku, kata Namgungjo kemudian. Dan karena tidak ada pilihan lain, Gui Myeondok mau tidak mau akan mengikuti cara yang diminta oleh Namgungjo. Nah, buktikan padaku kalau kau memang asli, kata Namgungjo lagi yang mulai mengeluarkan kinya dan siap menyerang dengan sungguh-sungguh. Dengan jurus Gongyeon Ilyang, Namgungjo mengeluarkan jurus dahsyat seperti Kamehameha dari tangannya dan mengarah tepat ke arah Gui Myeondok. Tapi Gui Myeondok tidak lari sama sekali dan bermaksud menerima serangan itu. Serangan Namgungjo sangat kuat sampai-sampai bisa menghancurkan bebatuan yang berada di belakang Myeondok. Tapi tiba-tiba Namgungjo terkejut saat melihat Myeondok tidak terluka sama sekali. Dia lalu berlari ke arah kiri dan Namgungjo juga mengikutinya. Namgungjo mulai maju lagi mendekati Myeondok. Dia mengeluarkan pedang ki dari tangannya dan kemudian menyerang Myeondok tepat di depan wajahnya. Tapi Myeondok sudah sempat melompat mundur dan menghindari serangan dahsyat itu. Namgungjo tidak main-main dengan serangannya karena jika ada seseorang terkena serangan itu, dia sudah pasti akan terluka dengan
sangat parah, bahkan bisa saja tewas di tempat. Nam Gungjo tidak mau mengendorkan serangannya sedikit pun. Dia terus menyerang secara membabi buta dengan pedang ginya. Sementara Myeondok hanya terus menghindar tanpa mau menyerang balik. Memang ya, kepala keluarga Namgung pedang kinya sangat tajam, kata Myeondok dalam hati. Sambil terus melompat menghindar, Myeondok juga mulai mengeluarkan pedang kinya dan menangkis serangan Nam Gungjo. Setidaknya kau harus bisa melakukan segini jika kau memang benar-benar Gui Myeondok, ucap Nam Gungjo. Myeondok kembali bertanya, apakah dia masih curiga? Nam Gungjo menjawab kalau dia sudah mengakui Gui Myeondok yang ada di depannya sudah berada di alam tak terkendali. Tapi cuma karena dia berada di alam tak terkendali, bukan berarti dia adalah Gui Myeondok yang asli. Adu pedang ki antara mereka berdua berjalan seimbang. Pedang ki milik Gui Myeondok juga tidak kalah tajam dengan milik Nam Gungjo. Karena dari segi kekuatan, mereka memang berada di tingkat yang sama. Nam Gungjo kembali berkata, kalau hanya dengan serangan seperti itu, dia belum sepenuhnya percaya. Jadi, aku harus memeriksa apa aku benar-benar melawan Gui Myeondok, kata Nam Gungjo lagi, yang kemudian memasang kuda-kuda dan mulai menyerang Myeondok dengan tombak kinya. Tombak ki yang sangat banyak mulai maju dan menghujani Gui Myeondok. Tapi Gui Myeondok hanya lari menjauh dan melompat dengan lincah untuk menghindari semua serangan hujanan tombak ki dari Nam Gungjo. Sampai akhirnya serangannya berhenti dan dia bisa selamat. Suara serangan Nam Gungjo sangat dahsyat, sampai-sampai terdengar seperti bunyi guntur dari jauh. Nam Gungjo berkata, kalau di dunia murim ini ada yang disebut extraordinary triad. Dan mereka adalah ketua Murim Lake saat ini, pendekar pedang undead Kwaion, seorang legenda Sapacheon dan sekarang tinggal di pengasingan, Redcliffe Changzon Sasoma. Dan yang terakhir adalah seseorang berandalan yang suka merantau setiap saat. Pungun Duson Ju Dokwa. Nam Gungjo kemudian mulai bersiap mengeluarkan jurus dahsyatnya sekali lagi. Tanah mulai bergetar dan batu-batu kecil mulai melayang. Gui Myeondok sedikit khawatir karena serangan terakhir ini sepertinya bukan main-main. Nam Gungjo mulai mengangkat tangannya dan terlihatlah sebuah bola cahaya merah yang sangat besar. Dia lalu melanjutkan kata-katanya, kalau ada seseorang yang kekuatannya bahkan bisa melampaui para extraordinary triad, dan dia sudah lahir ke dunia ini, dan dia adalah orang yang mengikuti perang antar kerajaan yang panjang. Dia juga adalah kontributor terbesar dari suksesnya Murim Lake memenangkan perang itu. Dan tanpa seseorang yang bernama Gui Myeondok, perang mungkin tidak akan berakhir sampai sekarang. Kita dibawa ke flashback masa lalu saat Nam Gungjo berada dalam perang. Dia tampak lemah dan sudah tidak berdaya lagi. Bahkan untuk berdiri saja sudah sangat susah. Dan di depannya seorang musuh yaitu Hobeop masih berdiri dengan tegapnya dan bersiap untuk menyerang Nam Gungjo. Hobeop mulai melayangkan tinjunya ke arah Nam Gungjo. Seketika itu Nam Gungjo hanya bisa pasrah dengan nasibnya. Dia sudah memejamkan mata dan bermaksud membukanya jika sudah berada di surga. Tapi tiba-tiba seseorang bertopeng hantu dan berjubah hitam datang dan menebas kepala Hobeop dengan pedangnya. Orang itu kemudian menjulurkan tangannya dan membantu Nam Gungjo untuk berdiri. Dan sejak saat itu Nam Gungjo sangat merasa berhutang nyawa kepada Gui Myeondok. Bola api di tangan Nam Gungjo mulai semakin membesar dan terlihat seperti sebuah matahari. Kau tidak boleh berbohong. Seharusnya kau tahu seberapa besar dosamu menjadi peniru, teriak Nam Gungjo yang kemudian melancarkan serangannya ke arah Gui Myeondok. Dan jurus Chancheon Absolute Fire Blast itu adalah salah satu jurus terkuat milik Nam Gungjo. Jika orang bisa terkena serangan itu, sudah pasti dia akan musnah dari dunia ini. Tapi Gui Myeondok hanya menahan serangan itu dengan satu tangannya. Dia lalu menekan bola api itu sampai kemudian hancur dan meledak. Nam Gungjo mulai terlihat panik karena orang di depannya bisa menghancurkan serangan andalannya dengan begitu mudah. Dan sudah pasti tingkatan orang itu berada di atas Nam Gungjo. Aku datang bukan untuk bertarung, aku datang sebagai guru dari Nam Gungmai, kata Gui Myeondok yang kemudian membuka topengnya. Kau ternyata benar-benar Gui Myeondok yang asli, jawab Nam Gungjo yang mulai menghentikan serangannya dan percaya. Mereka kemudian berbincang-bincang sambil minum-minum di atas atap rumah. Nam Gungjo meminta maaf karena dia sudah berbuat terlalu jauh. Dan Gui Myeondok pun berkata kalau itu tidak masalah. Karena waktu sudah berlalu lama, jadi mereka sudah sulit untuk saling mengingat. Kau datang ke sini karena putraku yang paling kecil kan? Jadi apa yang ingin kau ketahui dariku? Tanya Nam Gungjo kemudian. Gui Myeondok bertanya tentang gantian Nam Gungmai dan kinya yang tidak bisa digunakan. Nam Gungjo lalu menjawab kalau Nam Gungjo menggunakan sepertiga hidupnya untuk membagi ki asli dan ki yang tercemar dari dantian Nam Gungmai. Dia bahkan sudah menggerakkan personil dan intel, tapi mereka masih belum mengetahui racun macam apa itu. Maka dari itu, Nam Gungjo mengirim Nam Gungmai ke Murim Lake dengan harapan Murim Lake bisa menyembuhkan Nam Gungmai. Gui Myeondok kemudian meminta Nam Gungjo untuk menceritakan semua yang dia ketahui tentang Nam Gungmai. Dan setelah mengobrol lama, Nam Gungjo sudah menceritakan semuanya yang dia tahu. Sebenarnya ada metode untuk mengatasi keanehan yang ada di dalam Nam Gungmai, jelas Myeondok kemudian. Hah? Metode apa itu? Cepat lakukan pada Mai, kata Nam Gungjo yang merasa senang karena ada harapan untuk Nam Gungmai. Dan guru Myeondok mengatakan kalau metode itu adalah Wang Ryun Guigong, dan itu adalah seni bela diri yang diciptakan sendiri oleh Gui Myeondok. Tapi Gui Myeondok sendiri tidak tahu apakah Nam Gungmai bisa mempelajarinya, dan sebenarnya Gui Myeondok tidak punya niatan untuk meneruskan seni bela diri buatannya itu kepada seorang penerus selanjutnya. Nam Gungjo yang mengerti perasaan Myeondok karena mencari penerus itu bukanlah hal yang mudah, kemudian merunduk dan meminta maaf karena dia sudah lancang meminta Myeondok mengajari Nam Gungmai. Gui Myeondok kemudian memahami perasaan Nam Gungjo sebagai ayah. Dia pasti sangat menyayangi Nam Gungmai dan ingin anaknya menjadi kuat dan terbebas dari kutukan itu. Myeondok lalu berkata kalau dia akan memutuskan untuk meneruskan seni bela dirinya atau tidak kepada Nam Gungmai setelah dia mengamatinya beberapa lama lagi. Dan Nam Gungjo pun berterima kasih karena Myeondok mau membantunya. Nam Gungjo lalu mengalihkan pembicaraan dengan bertanya, kapan Black Flower Lake dibubarkan? Gui Myeondok bercerita kalau aktivitasnya dihentikan sekitar 5 tahun yang lalu ketika Murim Lake membuka Akademi Militer White. Dan sekarang Gui Myeondok hanya berhubungan dengan Murim Lake dan menjadi guru tetap di sana. Nah, karena aku sudah dengar semua yang ingin aku ketahui, aku harus kembali sekarang. Latihan anakmu masih belum selesai, kata Myeondok yang kemudian berdiri dan bersiap untuk pergi. Apa kau tidak penasaran kenapa aku memanggilmu si palsu saat pertama kali kita bertemu? Tanya Nam Gungjo tiba-tiba. Nam Gungjo lalu berkata kalau ada rumor yang beredar kalau Gui Myeondok sedang menghukum dunia. Dan faktanya banyak pasukan dari faksi iblis yang waspada kepada Gui Myeondok. Menurutmu aneh atau tidak? Kau berada di Murim Lake sebagai guru dan sekarang ada Gui Myeondok lain di luar sana. Jelas Nam Gungjo kemudian. Myeondok hanya terdiam tapi terlihat bingung. Baru saja dia ingin fokus menjadi guru, tapi sudah ada masalah lain yang datang. Mungkin era yang damai ini akan segera berakhir, kata Nam Gungjo kemudian. Dan cerita pun bersambung.